Bab 1221. Letnan Jenderal Leize. Jenius. Jenius yang strategis. Mendengar apa yang dikatakan Sir Dick, Mekaron akhirnya merasa tenang. Ya. Aku juga merasa dia jenius. Pertarungan ini baru setengah jalan. Dia juga tampil sangat baik di Astral Genius Battle sebelumnya. Baiklah, saya sudah cukup mendengar. Saya akan segera ke sana. Sir Dick mengakhiri panggilan. Wah, hebat. Mekaron tertawa setelah mematikan komunikatornya dan bergumam sendiri. Sir Dick adalah wakil kepala staf pusat komando militer aliansi Astral Pengyun kita. Jika dia datang ke sini secara langsung, Hong Dali pasti akan terbang tinggi. Aliansi Astral Pengyun. Itu adalah aliansi besar yang berisi lebih dari 6.000 astral, termasuk Shenglong Astral. Aliansi Astral Pengyun pada dasarnya mewakili sebagian besar wilayah utama yang saat ini terdeteksi oleh umat manusia. Wilayah itu sangat luas bahkan jika dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Kunjungan wakil kepala staf aliansi Astral Pengyun bukanlah hal yang main-main. Kali ini, Hong Dali kemungkinan besar akan memasuki militer aliansi Astral Pengyun untuk pelatihan lebih lanjut. Setelah lulus, setidaknya ia akan menjadi pejabat setingkat inspektur. Masa depannya tak terbatas. Di angkasa luas, di dalam galaksi yang teramat misterius, terdapat sebuah planet raksasa dengan diameter lebih dari 100.000 kilometer. Planet ini bernama Torstar, dan segala sesuatu di dalamnya merupakan peralatan mekanis yang dimodernisasi. Seluruh planet bagaikan makhluk hidup mekanis raksasa. Segala sesuatu tampak memiliki kehidupan dan kesadarannya sendiri. Mereka dapat bergerak sendiri dan bekerja sama dengan perintah manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus. Misalnya, seluruh planet bisa berubah menjadi benteng planet raksasa dalam waktu 1 jam. Demikian pula, planet ini bisa berubah menjadi destinasi wisata dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Ia bisa melakukan segalanya. Namun, ia juga tampak tak berarti di alam semesta, seolah-olah ia hanyalah planet biasa. Markas besar aliansi Astral Pengyun terletak di sini. Planet ini dihuni kurang dari 100 juta orang. Mereka adalah orang-orang terkuat di seluruh aliansi Astral, tanggung jawab utama mereka adalah memastikan keseimbangan dan keamanan antar anggota aliansi Astral. Tentu saja, orang-orang itu hanyalah orang-orang paling biasa di planet ini. Di Torstar, orang-orang yang sebenarnya memegang kekuasaan paling besar adalah kelompok terkuat di seluruh dimensi ini. Mereka adalah keturunan para pejuang yang melarikan diri dari benua Esolil. Kelompok ini punya nama yang semua orang tahu. Oracle. Di bintang Thor, di dalam sebuah bangunan raksasa dengan tinggi lebih dari 3.000 meter dan diameter lebih dari 10.000 meter, terdapat 12 huruf besar berlapis emas yang terukir di sisi bangunan. Markas besar Departemen Perang Dimensi Aliansi Astral Pengyun. Saat ini, Markas besar Departemen Perang Dimensi Aliansi Astral Pengyun sedang sibuk mengatur pasukan dan kekuatan dari berbagai astral. Letnan Jenderal Leize, TI Astral menghadapi tekanan yang meningkat di pintu dimensi mereka. Ada lebih dari 60 miliar penyerbu dari dimensi lain yang datang. Seorang prajurit melaporkan dengan lantang. Ada 2 juta yang terpilih, 3 miliar prajurit biasa, dan 6.800 pemimpin tingkat astral. Tolong berikan perintah kalian. Banyak sekali. Seorang pria parubaya yang mengenakan baju zirah militer berwarna hijau tua menggosok pelipisnya dengan rasa sakit. Mereka dari dimensi mana? Sial. Banyak sekali yang datang kali ini. Berdasarkan informasi saat ini, mereka sebagian besar berasal dari dimensi kultivasi dan dimensi sihir. Ada beberapa dari dimensi iblis dan dimensi mekanik, jawab prajurit itu. Saat ini, dimensi kultivasi dan dimensi sihir telah membentuk aliansi. Dimensi iblis dan dimensi mekanik telah membentuk aliansi. Ada 3 kubu utama, termasuk dimensi kita. Perang dimensi antara ketiga kubu sangatlah rumit, terutama di luar angkasa. Kesalahan apapun dalam strategi dan taktik yang direncanakan dapat mengakibatkan kematian jutaan atau bahkan miliaran prajurit. Ini benar-benar rumit. Letnan Jenderal Leize mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tugaskan 80 miliar pasukan dari Wala Astral dan Namei Astral terdekat. Kirimkan juga beberapa perintah perekrutan prajurit ke astral lain yang dekat dengan mereka. Dimengerti. Prajurit itu langsung mulai menyebarkan informasi. Ini benar-benar menyebalkan. Leize sangat putus asa. Menemukan prajurit yang kuat itu mudah. Menugaskan pasukan itu mudah. Namun, menemukan komandan itu sangat sulit. Kita belum menemukan bakat-bakat hebat dalam pertempuran kelompok di sekitar astral. Kita kekurangan di area itu. Selama konferensi seni bela diri astral, acara pertama, yaitu pertempuran jenius astral, diadakan untuk menemukan para pejuang berbakat dengan potensi yang kuat. Sedangkan untuk pertempuran kelompok, acara ini diadakan untuk menemukan para jenius strategis. Sayangnya, hanya sedikit komandan hebat yang muncul dalam beberapa pertempuran grup sebelumnya.
Pihak yang menang biasanya baru muncul setelah pertempuran langsung dan sengit. Pertempuran ini biasanya mengakibatkan kedua belah pihak menderita banyak korban. Selisih 5.000 poin dalam poin bala bantuan antara kedua belah pihak akan menjadi margin kemenangan yang sangat besar. Saat Lei Ze sedang sakit kepala, seorang pria parubaya tiba-tiba bergegas keluar dari sebuah ruangan. Pria ini berusia sekitar 40 tahun dan berambut biru pendek. Wajahnya tegas dan penuh dengan ciri khas militer. Mengenakan jubah hijau tua, ia bergerak dengan penuh semangat. "Dick, kamu mau kemana pakai baju kayak gitu?" Lei Ze menatap Dick dan bertanya-tanya. "Kenapa kamu buru-buru? Ada seorang jenius strategi di Shenglong Astral. Aku berencana untuk menyelidikinya." Dick mulai mengemasi barang-barangnya setelah menonton video Mekaron. Setelah bertemu dengan komandan unit, ia jelas bersemangat. "Tuan Lei Ze, Anda belum tahu tentang ini. Jenius strategi di Shenglong Astral ini misterius dan menakjubkan. Bahkan aku harus bersujud kepadanya." "Haha, luar biasa. Ada yang seperti itu." Lei Ze tertegun. Dia tahu Dick ini tidak akan mudah memuji seseorang. Siapapun yang dipujinya pastilah orang yang tepat. Karena itu, dia juga tertarik. "Kebetulan aku juga tidak ada urusan penting. Aku sudah menyiapkan bala bantuan yang dibutuhkan untuk perang dimensi. Ayo kita lihat seberapa hebat kejeniusanmu sebenarnya. Aku janji kamu nggak akan kecewa." "Haha." Dick tersenyum dan pergi. "Ayo pergi. Waktu nggak nunggu siapapun. Kita harus cepat supaya nggak ketinggalan pertunjukan bagusnya." "Tentu saja." Lei Ze mengangguk dan mengikuti Dick ke dalam pesawat ruang angkasa yang langsung menuju Bintang Shenglong. Di Bintang Shenglong, Hong Xingyu sedang menonton pertandingan. Tiba-tiba, seorang murid keluarga Hong menghampirinya dan membisikkan sesuatu di dekat telinganya. Ekspresi Hong Xingyu langsung berubah dan ia buru-buru berdiri. Kemudian, ia menghilang dari dunia virtual. Dunia nyata, di perumahan keluarga Hong. "Saya Master Shenglong Astral, Hong Xingyu." "Salam, Komandan, Wakil Kepala Staf." Di ruang tamu, Hong Xingyu menyapa Lei Ze dan Dick dengan sopan. Ia tidak yakin dengan tujuan mereka datang ke sini, jadi ia memilih untuk berhati-hati dan tetap diam. Sebagai salah satu Master Astral Shenglong, Hong Xingyu tetap menyapa Letnan Jenderal dari Markas Besar Perang Dimensi Aliansi Astral Pengyun. Lagi pula, Hong Xingyu adalah bawahan dalam hierarki. "Kau kepala keluarga Hong." Lei Ze menatap Hong Xingyu dan mengangguk ringan. Puncak level sektor bintang. Lumayan. Kudengar keluarga Hongmu punya murid muda bernama Hong Dali. Benarkah?" "Hong Dali. Mereka datang untuk Hong Dali." Jantung Hong Xingyu berdebar kencang. Namun, kedua orang ini memiliki kekuatan yang sesungguhnya, karena mereka melayani para oracle. Karena itu, Hong Xingyu tidak berani berbohong dan menjawab dengan hati-hati, "Ya, Dali adalah murid keluarga Hong." "Bolehkah saya tahu mengapa Anda ke sini untuk mencarinya? Apakah dia membuat masalah?" Sejujurnya, Hong Xingyu tidak percaya diri saat ini. Jika Dali menyebabkan masalah di astral, ia masih bisa melindunginya. Namun, jika ia menyebabkan masalah dengan aliansi astral, dengan para oracle, itu akan sangat buruk. "Tidak masalah." Sir Lei Ze tersenyum dan berkata, "Kami baru saja mendengar bahwa dia tampil bagus dalam pertempuran grup astral di sini. Karena itu, kami datang hanya untuk melihatnya. Jika dia benar-benar berbakat dalam taktik dan strategi, kami berencana untuk membawanya kembali untuk pelatihan lebih lanjut di Torstar. Membawanya untuk pelatihan lebih lanjut di markas aliansi astral. Itulah anugerah surga." Hong Xingyu begitu gembira hingga tangannya gemetar. "Tuan-tuan, Dali anak yang nakal dan masih kecil. Saya harap Anda bisa menjaganya. Dia sedang mengikuti kompetisi. Tuan-tuan, apakah Anda ingin menonton kompetisinya?" "Ya, tentu saja." Lei Ze mengangguk. "Kami akan pergi sekarang." Karena mereka bekerja untuk para oracle dan aliansi astral, pesawat ruang angkasa mereka memiliki sistem teleportasi yang sangat canggih. Oleh karena itu, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 jam untuk tiba di sini. Pasukan Hong Dali sedang beristirahat setelah kemenangan besar mereka sebelumnya. Mereka bertiga kemudian memasuki dunia virtual dan menyaksikan pertempuran bersama. Di dunia maya, di titik kebangkitan. Hong Dali ini benar-benar hina. Setelah kekalahan memalukan itu, Silver Frost masih waspada terhadap Hong Dali. Dia jahat sekali. Entah bagaimana dia bisa meramalkan kita akan menggali terowongan bawah tanah. Dia bahkan menghalangi jalan mundur kita. Kita tidak punya keunggulan poin bala bantuan lagi, dan mereka sekarang punya benteng yang begitu kokoh. Ini sulit. Baik, bos. Wells menyentuh dagunya dan menganalisis medan di peta. Akhirnya, ia menggelengkan kepala tanpa daya. Kita tidak bisa menang jika kita mencoba memaksakan serangan. Tidak ada metode yang baik untuk menyelesaikan situasi sulit saat ini. Karena itu, menurutku kita belajar dari mereka.
Kita juga harus membangun benteng di sini dan berperang untuk waktu yang lama. Bab 1222. Saatnya menyaksikan keajaiban. Benteng Hongdali dapat secara efektif memblokir serangan Silver Frost dan yang lainnya. Karena kedua belah pihak memiliki poin yang sama, pihak Silver Frost berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa meniru Hongdali dan membangun benteng juga. Dengan cara ini, mereka bisa bertahan lebih lama dan mengulur waktu untuk menyusun rencana serangan yang matang. Sepertinya itu satu-satunya cara. Kita juga akan membangun benteng pertahanan di sini. Silver Frost berpikir sejenak. Karena tidak punya rencana bagus lainnya, sepertinya hanya ini yang bisa dilakukan. Di tribun penonton, Lei Ze dan Dick membaur dengan kerumunan dengan pakaian kasual mereka dan menatap medan perang. Hong Xingyu menemani mereka berdua. Sekarang kubu Hongdali memiliki benteng dan keunggulan dalam hal poin bala bantuan, situasinya terlihat sangat optimis. Lei Ze puas dengan keunggulan yang telah diraih Hongdali. Selama mereka mempertahankan posisi dan menguras habis pasukan lawan dengan perang gerilya, mereka perlahan akan mengumpulkan lebih banyak keunggulan. Kemenangan mereka bisa segera diharapkan. Lumayan. Sama sekali tidak buruk. Sebagai seorang komandan, komentarnya tentang taktik Hongdali sangat meyakinkan. Sepertinya ia telah memutuskan untuk membawa Hongdali pergi untuk pelatihan lebih lanjut. Setelah memberikan pujiannya, Lei Ze bertanya kepada Dick, wakil kepala stafnya, "Dick, jika kamu Hongdali, apa yang akan kamu lakukan?" "Kalau aku jadi dia." Dick berpikir sejenak dan berkata, "Kalau aku jadi dia, aku akan terus memastikan keunggulanku. Aku akan bersikap tegas dan stabil, perlahan-lahan menguras kepercayaan diri lawan. Lalu, aku akan mencari peluang untuk menghancurkan garis pertahanan lawan. Membagi dan menaklukkan. Setelah aku menghabiskan semua poin bala bantuan mereka, aku tentu bisa meraih kemenangan akhir." Yap, itu mungkin metode terbaik untuk saat ini. Lei Ze menatap medan perang dan tiba-tiba berkata, Manusia juga sedang bergerak. Mereka mencari batu-batu raksasa untuk mendapatkan baja dan besi. Sepertinya mereka akan belajar dari Hongdali dan membangun benteng mereka sendiri. Seperti yang diduga, semua orang melihat tim Silver Frost membawa batu untuk membangun benteng mereka. Dengan 5.000 orang yang bekerja, kecepatan pembangunannya sangat cepat. Sepertinya sisi manusianya juga lumayan. Lei Ze tersenyum. Mereka juga tahu pentingnya membangun benteng. Sepertinya kubu Hongdali akan berada dalam masalah. Kompetisi ini mungkin akan menjadi perang yang berkepanjangan. Perang yang berlarut-larut adalah cara berperang yang paling membosankan. Tak seorang pun bisa menimbulkan kerusakan berat pada pihak lawan. Satu pertempuran bisa berlangsung lebih dari 1 atau 2 bulan. Pada akhirnya, perang baru akan berakhir ketika salah satu pihak kehabisan poin bala bantuan. Sungguh sangat membosankan. Memang, sepertinya ini akan berlangsung lama. Dick merasa sangat disayangkan, karena ia tidak datang untuk menyaksikan perang yang berlarut-larut. Namun, tepat setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba berteriak, "Cepat, lihat." Pihak Hongdali sedang bergerak. Mereka bertiga langsung mengalihkan perhatiannya ke sisi Hongdali. Di medan perang. "Dali, kau mengirim semua orang ke belakang untuk mengumpulkan sumber daya. Apa rencanamu?" Tang Muxin dan Hongdali masing-masing menunggangi serigala salju di padang es, menjelajahi hutan belantara. Sejak kubu Silver Frost kalah telak dari Hongdali di pertarungan terakhir, mereka bersikap jauh lebih tenang. Mereka tidak lagi datang untuk mengganggu kubu Hongdali. Namun, Hongdali tak tahan dengan kebosanan itu. Tak seorang pun tahu apa yang akan ia lakukan. Ia hanya menugaskan 1.000 orang untuk menjaga benteng. Sisanya dikerahkan ke berbagai lokasi di belakang benteng untuk mencari sumber daya yang cocok untuk pembangunan. Mereka sudah memiliki benteng yang tak tertembus, jadi wajar saja jika mereka tidak perlu memperkuatnya lagi. Lalu, apa tujuan mengumpulkan semua sumber daya baru ini? Tentu saja membangun benteng. Hongdali tersenyum dan memandangi perkemahan yang ramai. Silver Frost dan yang lainnya mungkin tidak akan berani datang untuk sementara waktu. Karena mereka tidak berani datang, mereka hanya akan bersembunyi dengan pengecut di balik sisi lain gunung dan meniru kita dalam membangun benteng mereka sendiri. Mereka berencana berperang berkepanjangan dan perlahan-lahan menggerogoti titik-titik bala bantuan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tang Muxin putus asa. Kalau ini jadi perang yang berkepanjangan, bukankah kita akan terjebak di sini untuk waktu yang lama? Pertarungan grup astral bisa berlangsung lama. Pertarungan lambat dalam sejarah bisa memakan waktu hingga 2 atau 3 bulan. Sangat membosankan. Bagaimana mungkin? Hongdali mengerutkan bibirnya. Waktuku sangat berharga. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka menyia-nyiakannya? Karena itu, sumber daya ini akan menjadi sangat penting nantinya. Hongdali membenci hal-hal yang membosankan dan bertele-tele. Itulah sebabnya ia menugaskan begitu banyak orang untuk mengumpulkan sumber daya.
Mereka semua akan segera berguna. Dengan 4.000 orang yang mengangkut sumber daya, mereka membuat kemajuan pesat. Dalam 3 jam, Yu Muming menunggangi serigala salju dan melapor, Tuan Muda, saudara-saudara kami telah mendapatkan semua yang Anda minta. Kami hanya tidak tahu apa yang Tuan Muda rencanakan dengan mereka. Apakah Anda membutuhkan kami untuk mengangkut mereka ke suatu tempat? Beritahu saudara-saudara kita. Hong Dali kini memancarkan aura Panglima Perang Hawk. Catatan, Panglima Perang Hawk adalah pemimpin sekelompok besar bandit dalam film Tiongkok populer, The Taking of Tiger Mountain. Singkirkan setengah dari sumber daya. Kirim mereka ke markas utama kita agar kita bisa memperkuat pintu dan tembok kita. Ingat, mereka harus diperkuat dengan baik. Ini. Yu Muming tertegun mendengar kata-kata Hong Dali. Ia bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda, garis depan kita diperkuat dengan sangat kuat. Tidak mudah untuk menerobos. Tidak perlu melakukan apapun pada markas utama kita di belakang, kan? Dalam benaknya, karena garis depan dijaga sangat ketat, sumber daya ini seharusnya didedikasikan untuk pertempuran di garis depan. Namun, Hong Dali ini ingin memperkuat markas mereka di belakang. Apa yang sedang dipikirkannya? Jangan khawatir. Orang bijak pasti punya rencana. Hehe. Hong Dali membuatnya penasaran. Lakukan saja apa kataku. Ingat, setengah dari sumber dayanya. Jangan terlalu banyak. Baik, siap. Karena Hong Dali yakin, Yu Muming, antek baru itu, tentu saja harus melaksanakan perintahnya. Setelah aman di garis depan, mereka bisa mengalokasikan lebih banyak tenaga untuk fokus pada konstruksi. Sumber daya yang dikumpulkan oleh 4.000 orang dibagi 2. Separuhnya dikirim ke pintu masuk markas utama mereka, dan semua orang bercanda sambil memulai pekerjaan konstruksi. Kenapa lagi semua orang bilang hanya akan ada keuntungan dengan mengikuti Tuan Muda? Mereka tidak perlu menggunakan otak sama sekali. Mereka hanya perlu fokus menjalankan perintah. Dengan 4.000 orang yang terfokus pada pembangunan, sebuah benteng kokoh muncul di depan markas utama mereka dalam waktu setengah hari. Benteng ini sama kokohnya dengan benteng pertama yang mereka bangun. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka mampu menjaga tempat ini hanya dengan 1.000 orang melawan 5.000 pasukan dari pihak Silver Frost. Selesai. Hahaha. Hong Dali memandang benteng ini dengan puas dan tersenyum. Dengan bayi ini, kurasa kompetisi akan segera berakhir. Kompetisinya akan segera berakhir. Secepat itu. Dengan ini, kompetisi bisa segera berakhir, tanya Tang Muxin penasaran. Apa gunanya ini? Pihak Silver Frost masih punya lebih dari 70.000 poin bala bantuan. Tidak akan mudah untuk mengurangi semua itu, kan? Semua orang mengangguk. Memang. Mereka punya 70.000 poin bala bantuan. Bahkan jika mereka hanya berdiri di sana dan membiarkanmu menyerang mereka dengan bebas, itu tetap akan memakan waktu lama, kan? Bagaimana mungkin kau mengakhiri kompetisi secepat itu? Tenang saja. Mulai sekarang, kita harus bergerak. Hong Dali tersenyum dan membagi misi yang akan datang. Tim 1 dan Tim 2. Kalian akan tetap di sini dan menjaga markas utama kita. Mengerti? Hong Dali tidak akan semudah itu mengucapkan omong kosong seperti itu. Dia pasti punya alasan di balik perintah ini. Kapten Tim 1 Ling Xiaoyi dan Kapten Tim 2 Li yang langsung mengangguk. Dimengerti. Kami akan menjaga tempat ini dengan nyawa kami. Baiklah. Selama kau menjaga markas kita dengan baik, semuanya akan baik-baik saja. Hong Dali mengangguk dan tersenyum. Baiklah, yang lain akan mengikutiku kembali ke depan. Sekarang, saatnya menyaksikan keajaiban. Malam itu, sekitar pukul 3.30 pagi. Sekitar 4.000 orang menyelinap keluar dari benteng Hong Dali. Dengan kata lain, selain 1.000 orang yang tetap tinggal untuk menjaga markas utama, semua orang mengikuti Hong Dali. Di malam yang gelap dan sunyi ini, mereka diam-diam bergerak menuju titik kebangkitan pihak Silver Frost. Orang-orang ini semua membawa beberapa material yang dibutuhkan untuk membangun benteng. Mereka tetap diam-diam di sepanjang jalan dan segera tiba di titik kebangkitan Silver Frost. Mereka tidak berhenti di situ. Sebaliknya, mereka terus bergerak maju. Hati-hati, Hong Dali memberitahu timnya. Para pengintai, bergeraklah ke depan. Pasukan Silver Frost pasti sedang berpatroli di sini. Kita harus menghabisi mereka sesegera mungkin. Setelah itu, semua orang akan bergegas maju. Mengerti rencananya? Dimengerti. Semua orang mengangguk. Mereka bergerak maju. Seperti dugaan Hong Dali, mereka segera bertemu 500 pasukan patroli begitu memasuki wilayah manusia. Hong Dali langsung melambaikan tangannya. Maju. Suara mendesing, suara mendesing. 4.000 pasukan dipimpin oleh para pengintai. Mereka bergegas maju. 4.000 melawan 500, dan sebuah penyergapan yang menguntungkan pihak Hong Dali. Pertempuran segera berakhir setelah beberapa menit, dengan seluruh 500 pasukan tewas. Semuanya, pergi.
Waktu adalah uang, teman-teman. Hong Dali tertawa. Pasukan patroli sudah siap, jadi semuanya akan mudah sekarang. Pada titik kebangkitan. Bos, ada yang tidak beres. Hong Dali memimpin pasukannya dan langsung menuju ke markas utama kita. Pengintai yang terbunuh sebelumnya buru-buru melapor ke Silver Frost. Dilihat dari jumlahnya, mereka membawa setidaknya 3.000 atau 4.000 orang. Apa? Silver Frost tercengang. Ia benar-benar panik saat itu dan berdiri lalu berteriak. Semuanya, cepat ikut aku sekarang. Hong Dali sedang menuju ke base camp utama kita. Berita ini menggemparkan. Seketika, semua orang bersemangat. Semua pasukannya kemudian kembali ke markas utama. Namun, begitu mereka mendekati markas yang sebenarnya, Silver Frost benar-benar tercengang. Hehe, halo. Hong Dali bersandar di kursinya di atas dinding base camp sisi manusia. Ia menyesap minumannya sementara beberapa wanita cantik memijat bahunya dengan lembut. Ia menatap Silver Frost dan tersenyum. Kalian agak terlambat. Wajah Silver Frost langsung berubah menjadi hijau. Sial. Dalam waktu sesingkat itu, Hong Dali benar-benar menduduki base camp mereka. Bukan itu saja. Orang ini benar-benar membangun benteng di depan base camp. Benteng yang menghalangi seluruh jalan. Bab 1223. Negosiasi. Apa-apaan ini? Apa maksudnya ini? Kamu sedang membangun bentengmu sendiri di depan rumah kita. Silver Frost sangat bingung. Tiba-tiba, ia teringat dua syarat kemenangan untuk pertempuran grup. Pertama, cara paling umum untuk menang adalah dengan menghabiskan poin bala bantuan lawan. Cara kedua, meskipun belum pernah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, adalah dengan membunuh pemimpin kubu lawan. Situasinya kini sudah jelas. Mereka tidak punya peluang besar untuk kembali ke markas. Namun, karena mereka tidak bisa melakukannya, haruskah mereka hanya berdiam diri dan menyaksikan Hong Dali membunuh pemimpin mereka? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Silver Frost berkeringat deras. Dia orang yang tegas, jadi dia langsung memberi perintah untuk mundur. Semuanya, mundur. Ayo kita serang pemimpin Hong Dali saja. Jika kita bisa membunuh pemimpin mereka, kita masih punya peluang untuk menang. Mereka memang punya peluang. Namun, waktu tak berpihak pada mereka. Namun, tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Haruskah mereka hanya duduk di sini dan menunggu kekalahan mereka? Mereka bergegas menuju base camp lawan. Pasukan Silver Frost berpacu dengan kecepatan tinggi dan tiba di benteng pertama yang dibangun Hong Dali. Tidak ada seorang pun di sana. Bagus. Lanjutkan. Setelah benteng, mereka menjalani perjalanan yang mulus tanpa melihat siapapun. Akhirnya, ketika mereka mencapai base camp utama Hong Dali, Silver Frost benar-benar putus asa. Apa-apaan ini? Hong Dali membangun benteng lagi di sini. Sepertinya setidaknya ada 1.000 orang yang bertahan. Sudah berakhir. Kita kalah. Silver Frost tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Aku sangat yakin. Hong Dali ini terlalu hebat. Tidak ada harapan untuk mengalahkannya. Tak ada harapan untuk melawan Hong Dali. Memang, mereka tak punya peluang untuk menang. Dia bisa mengendalikan seluruh situasi dalam beberapa langkah. Semuanya ada dalam perhitungannya. Tak seorang pun bisa mengejutkannya. Seperti dugaan, tepat saat itu, suara klakson yang keras terdengar. Kemudian, suara tanpa emosi terdengar di seluruh tempat. Pasukan iblis membunuh pemimpin kaum manusia, Raja Naga Api, Anubreta. Pertempuran telah usai. Sudah berakhir. Aku kalah lagi. Silver Frost menatap ke arah Hong Dali. Kali ini ia benar-benar yakin. Hong Dali, kau hebat. Di tribun, Letnan Jenderal Lei Ze menatap dengan bingung dan tak percaya. Fik, menang begitu saja. Mereka memenangkan pertempuran dengan begitu mudahnya. Ada selisih lebih dari 80.000 poin bala bantuan, 80.000. Mereka benar-benar menang dengan membunuh pemimpin kubu lawan. Tak heran ia terkejut. Tujuan awal pertempuran grup adalah untuk menemukan kejeniusan taktis generasi muda. Sayangnya, sudah hampir seabad sejak bakat mengesankan terakhir muncul. Jenius taktis terakhir yang bisa membunuh pemimpin lawan adalah Marsekal Rommel, kan? Dick begitu bersemangat melihat Hong Dali hingga tinjunya mulai gemetar. Akhirnya, jenius lagi. Letnan Jenderal, Hong Dali ini lumayan, kan? Lumayan. Hahaha, lumayan juga. Lei Ze tertawa. Hong Dali ini, kita pasti akan membawanya. Apapun tuntutannya, penuhi semuanya. Hahaha. Asal dia pergi bersama kita. Aduh, aku senang sekali hari ini. Senang sekali. Kita menemukan bakat seperti itu. Lumayan, lumayan juga. Karena Letnan Jenderal Lei Ze mengatakan hal itu, semua hal lainnya akan terjadi dengan sendirinya. Yang mengejutkan semua orang, Hong Dali menghilang tanpa jejak setelah kemenangan ini. Upacara penghargaan pun tidak ada.
Dekan Shenlong Astral Divine Colleague, Din Vergos, juga memasang ekspresi misterius. Ia sama sekali tidak menyebutkan keberadaan Hong Dali. Dalam sekejap, semua orang berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tak seorang pun tahu kebenarannya. Di kediaman keluarga Hong. Setelah kemenangan pertempuran grup, Hong Dali segera dipanggil kembali ke kediaman. Ia tidak diberi tahu detail apapun. Kakek buyut, nenek buyut, aku kembali. Hong Dali dan antek-anteknya bergegas masuk dengan gagah berani melalui gerbang perumahan dan langsung menuju ruang konferensi yang besar. Ada apa? Ayo, kekasih kita sudah kembali. Hua Yueling tersenyum cerah saat melihat Hong Dali. Cepat, kemari. Aku akan membawamu bertemu dua pemimpin besar. Hehe, mereka benar-benar bangsawan. Kekasih kita akan segera terbang tinggi di masa depan. Ah, pemimpin hebat. Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Pemimpin mana yang bisa lebih tinggi derajatnya daripada nenek buyut dan kakek buyut? Hong Xingyu adalah pemimpin seluruh keluarga kerajaan Astral Shenlong. Siapa yang lebih mengesankan darinya? Mungkinkah mereka orang-orang dari aliansi Astral? Letnan Jenderal Lei Ze, Dali kita telah kembali. Hong Xingyu menggenggam tangan Hong Dali dan memperkenalkannya kepada Lei Ze. Ini Dali kita. Dali, ini Letnan Jenderal Lei Ze, pemimpin Departemen Perang Dimensi Aliansi Astral Pengyun. Cepat dan sambut dia. Apa-apaan ini? Letnan Jenderal Departemen Perang Dimensi. Bukankah dia punya kekuasaan tak terbatas? Hong Dali buru-buru tersenyum dan menyapanya. Salam, Paman Lei Ze, hehe. Pria ini tidak peduli dengan posisi Letnan Jenderal. Dia awalnya memanggilnya Paman agar mereka bisa membangun hubungan baik. Haha, kau Hong Dali, kan? Lei Ze menatap Hong Dali dan duduk. Aku menonton pertarunganmu sebelumnya. Iya, kau jenius. Sudah beberapa abad sejak seseorang berhasil membunuh pemimpin kubu lawan untuk mengamankan kemenangan. Kau berhasil mencapai prestasi langka itu. Aku berencana membawamu kembali ke markas kami di Aliansi Astral untuk pelatihan lebih lanjut. Ada permintaan. Sial, haruskah aku benar-benar berlatih lebih lanjut? Aku tahu itu. Aku bilang aku tidak ingin menang. Aku tahu seharusnya aku tidak membocorkan rencanaku sendiri. Kalau tidak, si bodoh Silver Frost itu mungkin yang akan pergi sekarang. Aku tidak bisa bilang dia sebodoh itu. Dia salah satu antekku sekarang. Aku tidak bisa memarahi salah satu antekku sendiri. Paman Lei Ze. Hong Dali memasang ekspresi polos. Bolehkah aku memilih untuk tidak pergi? Aku ingin tinggal di sini sebagai anak hilang yang bahagia. Aku tidak ingin menjadi komandan. Uhuk. Sirdik menatap Hong Dali seperti baru saja melihat hantu. Kau tidak mau pergi. Menuju markas kita di Aliansi Astral untuk pelatihan lebih lanjut adalah impian banyak orang. Tahukah kau bahwa setelah pelatihan, kau bisa dipromosikan menjadi jenderal jika berprestasi? Seberapa besar kekuasaan yang akan kau miliki? Kita punya 6 jenderal di seluruh Aliansi Astral Pengyun. Setiap jenderal bisa memobilisasi pasukan dari 500 Astral tanpa syarat. Tapi, kau bilang kau tidak mau pergi. Ada 6.000 Astral di Aliansi Astral Pengyun. Sebagai seorang jenderal, ia akan mampu memobilisasi pasukan dari 500 Astral. Saat itu, dia bisa menghajar dan menyerang siapapun yang dia mau. Sungguh posisi yang luar biasa dan mendominasi. Tapi, orang ini sama sekali tidak tertarik. Aku ingin menjadi anak yang hilang. Hong Dali sama sekali tidak senang saat bergumam. Aku tidak bisa menyia-nyiakannya. Apa asyiknya? Latihannya membosankan sekali. Sia-siakan. Lei Ze terdiam. Kau mau jadi anak yang boros? Aku sudah jadi anak yang hilang, jawab Hong Dali dengan wajah serius. Aku ingin menjadi anak yang hilang terbesar di seluruh alam semesta. Ngomong-ngomong, kalau aku jadi jenderal, bolehkah aku menyia-nyiakan semua astral itu? Pasti seru banget rasanya. Ini. Lei Ze dan Dick bertukar pandang. Lalu, Dick menggertakkan giginya dengan ganas. Baiklah. Kau mau menghambur-hamburkan uang. Aku akan menyelesaikannya di sana. Aku akan memberimu 500 miliar dolar astral. Kau boleh menghambur-hamburkan uang sesukamu. Apa-apaan, begitu murah hati. Mata Hong Dali langsung melebar. Serius? Tidak apa-apa. Aku Letnan Jenderal Departemen Perang Dimensi. Apa aku harus berbohong tentang itu? Lei Ze mempertaruhkan segalanya demi si jenius ini, Hong Dali. Bicaralah. Apa lagi tuntutanmu? Sampaikan semuanya. Sejak masalah pemborosan selesai, Hong Dali tidak lagi bersikap sopan. Ia tahu mereka pasti menginginkannya. Karena itu, ia bertindak besar. Aku anak yang boros, jadi aku harus membawa antek-antekku. Hanya saja, aku punya cukup banyak antek. Berapa banyak?
Masuk akal kalau dia membawa beberapa bawahan. Beri aku nomornya. Kira-kira, biar ku hitung. Hong Dali menjumlahkan angka-angkanya. Dengan semua antekku sebelumnya, Loka dan 40 anggota lainnya, ditambah Silver Frost, Yu Muming, dan 62 antek baru sang terpilih, totalnya. Hong Dali menghitung dengan jari-jarinya dan kehilangan hitungan. Gu Feifei memahaminya dengan baik. 150. Angka itu seharusnya cukup. 200. Hong Dali khawatir itu tidak akan cukup, jadi ia dengan tegas menambahkan 50 lagi. 200 antek, ada masalah. Antek, apa kau mau mati? Lei Ze hampir mati karena marah. Kau ke sana untuk latihan. Latihan? Mengerti. Kami tidak mengajakmu berlibur. Kau mau membawa 200 antek. Ini bukan resor. Kenapa kamu mau bawa banyak antek? 200. Hong Dali langsung cemberut. Aku nggak akan pergi kalau satu pun nggak ada. Lagi pula, aku juga nggak mau pergi. Bagaimana aku bisa hidup tanpa antek-antekku? Bajingan. Lei Ze menggertakkan giginya dengan marah. Baiklah, 200. Ada lagi. Ya. Hong Dali menatap wajah Lei Ze yang pucat pasi dan mengajukan permintaan terakhirnya. Aku baru bisa pergi setelah beberapa saat. Kakek buyutku masih ada duel melawan kepala keluarga Su. Aku tidak bisa bersantai sampai duel itu selesai. Duel antara keluarga Zhu dan keluarga Hong selalu membuat Hong Dali khawatir. Semua orang tahu itu. Pria ini sangat protektif terhadap rakyatnya sendiri. Dia tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sebelum kemenangan ditentukan. Sederhana saja. Hal itu bukan masalah di mata Letnan Jenderal Lei Ze. Dick, selesaikan masalah ini di sini. Kalau mereka berani melawan, bawa seluruh keluarganya. Aku akan bawa orang ini kembali ke markas dulu. Kita menghadapi tekanan besar di garis depan TI Astral. Aku akan membawanya kembali untuk latihan dulu. Dimengerti. Dick segera membungkuk dan mulai mengumpulkan orang-orangnya. Bab 1224. Kamu harus menerimanya, apapun yang terjadi. Zhu Yunzu berlatih di ruang rahasianya. Biasanya, ia akan terisolasi dari dunia luar. Namun, kelopak mata kirinya terus berkedut tak terkendali hari ini. Dengan kekuatannya, seharusnya ia bisa dengan mudah mengendalikan bagian tubuh manapun. Namun, sesuatu seperti itu terjadi. Hal itu mengalihkan perhatiannya dan membuatnya tidak bisa fokus berlatih. Aneh. Kenapa aku merasa akan terjadi sesuatu hari ini? Memikirkan hal itu, Zhu Yunzu perlahan berdiri dan berjalan keluar. Putrinya, Zhu Ningyu, berlari menghampiri dengan ekspresi panik. Ayah, ada yang tidak beres. Ada orang dari atas sini. Mereka ada di ruang tamu. Orang-orang dari atas. Zhu Yunzu mengerutkan kening. Siapa mereka? Orang-orang dari Aliansi Astral. Kudengar itu wakil kepala staf dari Departemen Perang Dimensi Aliansi Astral. Dia sedang menunggumu. Zhu Ningyu tampak sangat khawatir. Ia tahu bahwa untuk seseorang dengan status seperti itu, mereka tidak akan datang berkunjung kecuali mereka membutuhkan sesuatu. Wakil kepala staf ini tiba-tiba datang bersama orang-orang dari keluarga Hong. Jelas mereka tidak membawa kabar baik. Saya akan pergi sekarang. Zhu Yunzu menarik napas dalam-dalam sebelum bergegas menuju ruang konferensi. Tak lama kemudian, ia tiba di ruang konferensi dan merasakan hembusan udara dingin menerpa wajahnya. Tak lama kemudian, ia melihat Dick duduk di kursi tengah ruang konferensi. Ia bergegas maju dan menangkupkan tinjunya. Saya Zhu Yunzu. Tuan, Anda. Wakil Kepala Staf Departemen Perang Dimensi Aliansi Astral Pengyun, Dick. Dick tidak berdiri dan menatap Zhu Yunzu. Kudengar kau dan Hong Xingyu sedang mengikuti tantangan pembatalan pernikahan. Benarkah? Dia datang untuk tantangan pembatalan pernikahan. Jantung Zhu Yunzu berdebar kencang. Intuisinya mengatakan bahwa ini sungguh buruk. Namun, ia tak bisa menyangkalnya. Karena itu, ia langsung mengangguk dan menjawab, ya. Pak Dick, bolehkah saya tahu apa tujuan Anda ke sini hari ini? Tantangan pembatalan pernikahan berakhir. Dick merobek perjanjian itu sendirian tanpa ada ruang untuk negosiasi. Keluarga Zhu bisa memikirkan cara untuk memberi kompensasi ekonomi kepada keluarga Hong. Begini. Hong Dali telah dibawa kembali ke markas Aliansi Astral kita untuk pelatihan lebih lanjut oleh Letnan Jenderal Lei Ze. Keluarga Hong akan berhubungan dengan seorang pejabat militer di Aliansi Astral di masa depan. Aku tidak peduli dengan dendam apapun yang dimiliki keluarga kalian. Kali ini, keluarga Zumu harus menerima ini. Jika kalian berani menolak, aku bisa menghancurkan seluruh keluarga Zumu dalam 3 hari. Kalian boleh mengambil keputusan. Aku beri kalian waktu 30 detik. Jika kalian lebih lama dari itu, keluarga Zumu akan lenyap di masa depan. Ia kemudian menambahkan satu kalimat terakhir, aku tidak bercanda. Letnan Jenderal Lei Ze bertekad untuk mendapatkan Hong Dali.
Semua permintaannya akan dipenuhi. Plop. Setelah mendengar kata-kata Dick, Zhu Yunzu terjatuh lemah di kursi. Dia benar-benar terpuruk kali ini. Yang paling disayangkan adalah dia tidak punya kesempatan untuk pulih dari ini. Setelah Hong Dali menjalani pelatihan lanjutan di markas Aliansi Astral, keluarga Hong tidak akan pernah tersentuh di masa depan. Bukan hanya keluarga Zhu yang akan menderita, tetapi keluarga Bei juga kemungkinan besar akan jatuh. Hehe, Zhu tua. Hong Xingyu akhirnya membuka mulutnya. Sebenarnya, aku rasa kau harus berterima kasih pada Tuan Dick. Kalau tidak, keluarga Zumu akan kehilangan segalanya jika kita sampai pada tanggal duel. Haha, apa gunanya membicarakan itu? Zhu Yunzu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kalaupun kita berduel, setidaknya aku masih punya kesempatan. Sekarang, aku takkan pernah punya kesempatan untuk pulih. Hong Dali, Hong Dali. Haha, aku meremehkannya. Itu salahku. Satu langkah yang salah membawa duka abadi. Sebelumnya, ia tidak terlalu memperhatikan Hong Dali. Ketika Hong Dali akhirnya menunjukkan bakatnya, Zhu Yunzu menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Jelas, Hong Xingyu tidak mudah diajak bicara. Ada peluang untuk pulih. Hehe, Zhu tua, kau benar-benar berpikir beberapa gerakanmu bisa mengalahkanku. Ia berdiri dan dengan santai mengaktifkan kekuatannya. Seketika, aliran udara memenuhi seluruh ruang konferensi. Warna merah darah menyelimuti tangan Hong Xingyu. Lengannya yang rapuh dan tua perlahan pulih. Peremajaan. Ini peremajaan. Ekspresi Zhu Yunzu langsung berubah saat ia menganalisis energi mengerikan di ruangan itu. Ia tak pernah menyangka Hong Xingyu bisa mencapai tingkat peremajaan. Fenomena ini membuktikan satu hal. Kekuatan Hong Xingyu akhirnya menembus puncak tingkat sektor bintang. Ia benar-benar seorang prajurit tingkat astral sekarang. Itu karena peremajaan adalah simbol para pejuang tingkat astral. Setelah terobosan itu, umurnya bisa diperpanjang secara signifikan. Benar sekali. Hong Xingyu menatap Zhu Yunzu. Ia tak lagi berpikir Zhu Yunzu bisa menandinginya. Ini semua berkat Dali kita. Hehe. Dia memberiku buku yang bagus. Buku rahasia kelas atas sejati dari dimensi kultivasi. Catatan Kaisar Darah Primordial. Setelah Hong Dali menemukan buku ini di Azeroth, ia segera memindai isinya dan mengirimkannya kepada Hong Xingyu. Setelah beberapa hari berlatih, Hong Xingyu akhirnya berhasil menembus batas kemampuannya dan resmi melangkah ke tingkat astral. Sepertinya aku kalah. Aku kalah telak. Zhu Yunzu terkulai lemas di kursinya. Ia tak punya peluang untuk pulih. Hong Dali pergi ke markas Aliansi Astral untuk pelatihan lebih lanjut. Hong Xingyu berhasil menembus level astral dan mempelajari peremajaan. Apa yang bisa ia lakukan? Katakan padaku. Bagaimana aku harus memberi kompensasi? Zhu Yunzu menatap Hong Xingyu. Katakan saja persyaratanmu. Aku akan menyetujuinya tanpa syarat. Syaratnya sederhana, kata Hong Xingyu dengan tangan di belakang punggungnya. 90% kekayaan keluarga Zhu akan menjadi milik keluarga Dali kita. Kamu bisa mengambil 10% sisanya untuk masa pensiunmu. Aku tidak akan menyentuh siapapun dari keluarga Zumu. Baiklah. Aku setuju. Lagi pula, Zhu Yunzu adalah kepala keluarga Zhu. Dia orang yang tegas dan cakap, jadi dia langsung mengangguk setuju. Terima kasih telah mengampuniku. Aku akan menyelesaikan urusanku dan memberimu balasan dalam 3 hari. Bagus, kau terus terang saja. Ada kilatan di mata Hong Xingyu. Aku sudah memutuskan untuk membiarkan keluarga Ye mewarisi posisimu. Ada masalah? Tidak masalah. Apalagi yang bisa Zhu Yunzu katakan saat ini? Ia langsung setuju. Kau bisa mengurus semuanya mulai sekarang. Simpan saja tanah ini sebagai hadiah pribadiku untuknya. Haha, aku kehilangan semuanya sekaligus. Ini pertanda Tuhan. Aku akan pergi dari sini setelah semuanya beres dan mencari tempat untuk menghabiskan sisa hidupku. Terima kasih telah mengampuniku, Hong Tua. Dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Hong Xingyu. Kali ini dia benar-benar tulus. Hong Xingyu memang menyelamatkan nyawanya dan keluarga Zhu. Jika tidak, jika Hong Xingyu langsung meminta duel, keluarga Zhu pasti akan lenyap dari dunia ini. Dia tetap memberi Zhu Yunzu jalan keluar dan menyelamatkan nyawanya. Hong Xingyu sebenarnya tidak merasa kasihan. Ia melakukan ini terutama karena ingin mengumpulkan karma baik untuk Hong Dali. Hong Xingyu akan melakukan apa saja untuk kekasihnya. Setelah urusan keluarga Zhu selesai, giliran keluarga Bei. Sebelum Hong Xingyu sempat bertindak, kepala keluarga Bei, Bei Mingxuan, bergegas menghampiri. Begitu memasuki pintu, ia buru-buru berkata, "Kepala keluarga Bei, Bei Mingxuan, ke sini untuk menemui Tuan Kepala Staf." Kau datang cukup cepat, Dick mendengus dingin. Kau berkomplot bersama keluarga Zhu untuk menjatuhkan keluarga Hong. Kau seharusnya punya penjelasan untuk itu, kan?
Karena Leize memintanya untuk tinggal di sini, Dick harus menyelesaikan semuanya dengan benar. Dia sudah tahu semua yang terjadi. Karena itu, begitu dia melihat Bei Mingxuan bergegas, dia tidak akan membiarkan Bei Mingxuan pergi. Kompensasi. Aku akan ganti rugi. Wajah Bei Mingxuan memucat-pucat. Ia kehilangan semua harga diri dan martabatnya. Ia malah buru-buru berkata kepada Hong Xingyu, setengah dari aset keluarga Bei kami akan dihadiahkan kepada Tuan Besar Hong. Kumohon, Tuan Besar Hong, maafkan kami. Dia langsung menawarkan separuh asetnya. Itu adalah langkah yang tegas dan brutal. Dibandingkan dengan Zhu tua, kau bahkan lebih hina. Hong Xingyu mendengus dingin. Tapi, kekasih kita baik hati. Dia tidak suka membunuh orang lain dengan mudah. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Tapi, kau harus ingat ini. Jika kau berani melawanku, aku akan menghabisi seluruh keluarga Beimu. Dimengerti. Dimengerti. Bei Mingxuan menghela napas dalam-dalam. Ia membayar untuk menghindari bencana, karena ia sangat menyadari situasinya. Hong Dali dibawa ke markas aliansi astral untuk pelatihan lebih lanjut, yang berarti ia pasti akan melejit tinggi pangkatnya. Sehebat apapun Bei Mingxuan, pangkat tertingginya adalah pemimpin astral ini. Namun, begitu Hong Dali kembali, ia setidaknya akan menjadi pejabat setingkat inspektur. Akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan Bei Mingxuan. Karena itu, Bei Mingxuan mengaku kalah demi keselamatan keluarganya. Baiklah, karena semua orang setuju dengan persyaratannya, maka masalah ini selesai. Sir Dick perlahan berdiri dan melirik Zhu Yunzu dan Bei Mingxuan dengan nada merendahkan. Bagaimana kalian berdua bisa menjadi kepala keluarga? Kalian bisa menilai seseorang dengan begitu keliru. Sungguh mengesankan. Setelah berkata demikian, ia berjalan keluar rumah. Hong Xingyu buru-buru mengikutinya. Hanya Zhu Yunzu dan Bei Mingxuan yang tersisa, mendesah dengan ekspresi muram. Kali ini, keluarga Bei dan keluarga Zhu benar-benar tamat. Keluarga Zhu tercerabut. Mereka bahkan tidak bisa bertahan di Bintang Senglong. Keluarga Bei juga terluka parah. Hampir mustahil bagi mereka untuk pulih di masa depan. Adapun keluarga Hong, mereka menjadikan sekutu mereka, keluarga Ye, sebagai salah satu dari 3 keluarga besar, dan menjadi pemimpin tunggal yang tak terbantahkan dan absolut di seluruh astral Senglong. Di internet, berita tentang pengusiran keluarga Zhu dari Bintang Senglong dengan cepat menjadi tren. Dalam waktu setengah jam, semua orang membicarakannya. Sudah dengar, keluarga Zhu benar-benar kacau kali ini. Hong Dali dari keluarga Hong sekarang terbang tinggi ke angkasa. Dia dibawa kembali ke markas aliansi astral untuk pelatihan lebih lanjut. Setelah kembali, setidaknya dia akan menjadi inspektur. Wow, sungguh luar biasa. Sudah kudengar. Aku tidak akan berada di sini jika tidak tahu berita besar seperti ini. Kali ini, keluarga Zhu meninggalkan Bintang Senglong. Mereka digantikan oleh keluarga Ye. Keluarga Bei juga terluka parah. Mulai sekarang, mereka hanya bisa tunduk pada keluarga Hong. Hong Dali memang hebat. Dia menghancurkan semua orang dengan begitu mudahnya. Aliansi keluarga Bei dan keluarga Zhu memang sangat kuat. Namun, hanya dalam 2 bulan, mereka tamat total. Aku masih menantikan duel itu. Duel untuk apa? Siapa yang masih berani membuat keluarga Hong marah sekarang? Bukankah mereka akan mencari kematian? Tuan Tua Hong menguasai peremajaan. Nyonya Tua Hua Yueling mungkin juga hampir. Kita bisa benar-benar marah sampai mati jika kita membandingkan diri dengan orang lain. Bab 1225. 5 kekuatan tempur lemah, Hong Dali. Di Bintang Senglong, semua orang membicarakan keruntuhan keluarga Zhu dan kebangkitan keluarga Ye. Pada saat yang sama, di luar angkasa, di atas pesawat ruang angkasa yang menuju markas aliansi astral. Sudah kubilang, kau hanya menikmati keuntungan jika mengikuti kakak Dali. Kong sedang senang sekali. Ia selalu merasa bahwa memilih menjadi antek Hong Dali adalah keputusan paling bijaksana yang pernah ia buat seumur hidupnya. Baru beberapa hari, tapi ia sekarang mengikuti Dali ke markas aliansi astral. Sesampainya di sana, kakak Dali pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Bagi para terpilih, mereka juga akan mendapatkan bagian dari keuntungan itu. Dilihat dari pola perlindungan Hong Dali yang biasa, sebenarnya sangat mungkin bagi mereka untuk menerima imbalan besar. Memang. Sepertinya masa depan kita akan lebih baik jika kita mengikuti kakak Dali. Yu Muming melihat keluar dan berkata pelan, siapa sangka kita bisa datang begitu saja dan langsung menuju markas aliansi astral. Dulu, kita harus masuk 3 besar, minimal, di konferensi seni bela diri, dan naik setidaknya 30 langkah di jalan menuju dewa sebelum kita punya kesempatan untuk datang ke sini. Sekarang, kita sudah di jalan. Benar. Keberuntungan kita sangat bagus. Kong mengangguk dan tersenyum. Tekanan di medan perang dimensi mungkin terlalu berat.
Sulit menemukan bakat-bakat hebat yang cocok untuk menjadi komandan. Itulah sebabnya Kakak Dali berkesempatan mengajak kita. Namun, kita mungkin harus menuju garis depan perang dimensi. Kemungkinan besar akan ada pertempuran sengit. Tidak masalah jika pertempurannya buruk. Silver Frost kini telah mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk menjadi antek Hong Dali, agar ia bisa ikut pergi ke markas aliansi astral. Setelah mendengarkan diskusi Yu Muming dan Kong, ia tersenyum dan berkata, kita bisa berlatih dalam pertempuran, terutama jika itu medan perang dimensi. Meskipun berbahaya, ada banyak peluang di sana. Bajingan. Yu Muming tersenyum dan memukul Silver Frost dengan tinjunya. Cepat beritahu kami, bagaimana kau melatih alammu. Situasi hidup dan mati. Silver Frost mendesah ringan sambil bercerita tentang alamnya. Aku harus bertahan hidup dalam 9 situasi hidup dan mati. Situasi terakhir hampir merenggut nyawaku. Aku hanya berhasil mengaktifkan alamku dalam situasi itu. Pantas saja. Yu Muming mengangguk. Kita hanya punya kesempatan untuk menerobos dalam keadaan seperti itu. Haha. Saat mereka mengobrol, pintu ruang tunggu tiba-tiba terbuka. Hong Dali dan rombongan besar anteknya tersenyum saat masuk. Saudara-saudara, apa kabar? Haha, begitu kita sampai di markas, aku akan mencoba mengumpulkan beberapa sumber daya untuk kalian semua agar kalian bisa meningkatkan kekuatan kalian. Kakak Dali, Kakak Dali. Semua orang berdiri dan bersorak saat melihat Hong Dali masuk. Seperti dugaanku, kita bisa menikmati hidup dengan mengikuti Kakak Dali. Kakak Dali, apa kau punya rencana saat kita tiba? Setelah merasakan manfaatnya, para terpilih ini memuja Hong Dali seolah-olah ia dewa. Jalan hidup mereka semua berpusat pada seni bela diri. Mereka harus terus berkembang dan berjuang agar tetap hidup. Namun, sebagai antek-antek Hong Dali sekarang, hidup mereka mungkin akan berubah. Rencana. Tentu saja. Hong Dali tersenyum dan mengangguk. Kurasa aku mungkin harus membantu memimpin perang dimensi itu di Astral Tei. Aku butuh bantuanmu untuk membuka situasi. Kalau kita berhasil, aku akan memikirkan cara untuk menyingkirkan Surabamu, atau apapun sebutannya. Singkirkan Surabah. Mendengar ucapan Hong Dali, semua orang langsung tercengang. Surabah. Itu adalah pisau besar yang menggantung di atas kepala mereka. Sekarang, Hong Dali sedang berbicara tentang menyingkirkan ancaman itu. Jika dia berhasil, hidup mereka akan berubah total. Kakak Dali. Semua orang begitu tersentuh sampai hampir menangis. Hatimu sudah cukup. Kami sangat menghargainya. Benar sekali, Kakak Dali, hidupku milikmu. Kakak Dali kita sangat baik dan murah hati, Hiks, Hiks, Hiks. Kenapa kamu begitu bersemangat? Hong Dali mendengus. Kita bahkan belum mulai. Sabar ya. Ya, mengerti. Kami akan bekerja keras. Semuanya, kendalikan emosi kalian. Kendalikan emosi kalian. Saat mereka sedang mengobrol, Letnan Jenderal Lei Ze masuk. Ia tersenyum melihat Hong Dali. Dali, kami sedang terburu-buru. Kami akan pergi ke markas untuk registrasi. Setelah itu, kami harus langsung menuju TI Astral. Para atasan sudah tahu situasimu. Perintah terakhir mereka adalah agar kau memenangkan perang dimensi di TI Astral. Jika kau berhasil, kau akan dipromosikan secara khusus menjadi Letnan 2 dan mengendalikan pasukan 10 Astral. Kendalikan pasukan 10 Astral. Dia akan pergi dari tanah ke surga dalam satu lompatan. Semua orang sangat senang. Kalau Kakak Dali hebat, tentu mereka juga akan mendapatkan keuntungan. Oh, oke. Dimengerti. Hong Dali mengangguk dan setuju. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kau tidak menolak kami kali ini. Lei Ze tak berani mempercayai penerimaan tegas Hong Dali. Kau begitu enggan terakhir kali. Kenapa sekarang begitu belak-belakan? Kau sudah bilang padaku kalau kita kalah dalam perang dimensi, banyak orang akan mati, kata Hong Dali lembut. Aku hanya berharap bisa mencegah begitu banyak kematian. Kau tahu. Hahaha, anak baik. Kau baik sekali. Lei Ze menepuk bahu Hong Dali dengan ganas. Lakukan yang terbaik, bocah nakal. Aku sudah mengiklankanmu dengan gencar. Jangan sampai gagal. Oke. Aku mengerti, jawab Hong Dali. Markas Besar Aliansi Astral Pengyun, Tor Star, Pusat Kendali Perang Dimensi, Lantai 88, Daftar Perwira. Banyak bintara muda berkumpul di luar pintu kantor pendaftaran dan mengintip ke dalam dengan rasa ingin tahu. Itu Hong Dali yang khusus direbut Letnan Jenderal Lei Ze. Dia tidak terlihat sekuat itu. Padahal Letnan Jenderal Lei Ze sendiri yang pergi. Entahlah. Kudengar dia memang jenius taktik. Dia memenangkan pertempuran grup astral dengan membunuh pemimpin kubu lawan. Mereka punya keunggulan lebih dari 80.000 poin bala bantuan. Dia pasti cukup kuat. Ya, benar. Aku sudah menganalisis pertarungan itu. Hong Dali ini merencanakan segalanya. Di dalam ruang registrasi,
petugas menunjuk ke sebuah mesin yang mengesankan dan canggih. Silakan berdiri di dalam. Oke, jawab Hong Dali dan berdiri di dalam. Tak lama kemudian, semua informasi pribadinya terungkap. Hong Dali, laki-laki, 19 tahun. Lahir di Bima Sakti, sektor Bintang Dimu, Astral Senglong. Tingkat kekuatan saat ini, manusia normal. Kemampuan saat ini, tidak ada. Kekuatan tempur, 5. Setelah melihat informasi Hong Dali, petugas pendaftaran tercengang. Semua petugas muda di luar pintu juga tercengang. Setelah 30 detik, semua orang berseru tak percaya. Ya Tuhan, kekuatan Hong Dali ini terlalu lemah. Dia hanya punya 5 kekuatan tempur. Dia lemah dengan kekuatan tempur 5. Mana mungkin? Dia bisa ikut pertempuran grup dengan kekuatan sebesar itu. Dia menang. Apakah dunia ini akan kiamat? Dia hanya makhluk lemah dengan 5 kekuatan tempur. Lemah sekali, ya. Letnan Jenderal Leize sedikit tersipu dan terbatuk sekali. Kemudian, ia menatap marah para bintara muda di belakangnya. Kalian teriak-teriak apa? Diam. Semua orang langsung terdiam. Ini. Panitera itu juga tercengang. Namun, bagaimanapun juga, ia telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Ia sangat menyadari bahwa ada banyak kejadian aneh dan orang-orang aneh di dunia ini. Karena itu, ia tidak berlama-lama dan menyerahkan sebuah lencana kepada Hong Dali. Ini lencana Letnan 2 yang khusus diberikan oleh atasan. Kau hanya perlu memakainya di tubuhmu. Oh, tentu. Hong Dali mengambil lencana itu dan menempelkannya di dada kirinya. Ada kilatan cahaya keemasan sebelum kembali normal, hanya dengan satu baris teks kecil tambahan. Letnan 2, Hong Dali. Pendaftaran telah berakhir. Baiklah, Dali, waktu tidak menunggu siapapun. Ayo pergi sekarang. Karena pendaftaran sudah berakhir, Leize menepuk bahu Dali dan berkata, perang di TI Astral sangat sengit. Biar kutunjukkan padamu. Mereka berjalan keluar sambil mengobrol. Semua bintara muda di sekitarnya memberi jalan. Banyak dari mereka memandang Hong Dali dengan iri. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bekerja sangat keras dan hanya bisa sampai di sini dengan melangkah selangkah demi selangkah. Meski begitu, mereka tetaplah bintara biasa. Hong Dali yang ini berbeda. Ia langsung menjadi Letnan 2 saat tiba. Bukan itu saja. Letnan Jenderal Leize sendiri yang membawanya ke sini. Hal ini membuat semua orang ingin muntah darah. Letnan Jenderal, Tuan. Seorang bintara muda melangkah maju. Lencana di dada kirinya bertuliskan, Sersan Mayor Senior, Li Longfei. Ia berkata, saya ingin pergi ke TI Astral bersama Anda, Tuan. Boleh. Mengikuti arahannya, semua orang mengangguk serempak. Mereka semua mengungkapkan keinginan mereka untuk menyaksikan betapa hebatnya Hong Dali sebenarnya. Bagaimana mungkin Leize tidak mengerti maksud Li Longfei? Ia berpikir sejenak sebelum mengangguk. Tentu, semua orang boleh ikut. Ini akan jadi latihan praktis untukmu. Ia menepuk bahu Hong Dali dan meremasnya dengan kuat. Lakukan dengan baik. Jangan mempermalukanku. Tekanannya berat sekali. Hong Dali tersenyum. Ia tidak merasa terlalu berbeda dan hanya mengangguk. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Berusaha meminimalkan korban jiwa. Perang dimensi merupakan masalah yang sangat serius bagi peradaban yang lebih tinggi di alam semesta. Setiap kali perang dimensi meletus, puluhan atau ratusan miliar orang akan tewas. Itu pun masih perang skala kecil. Untuk perang skala besar, korban jiwa hanya bisa diukur dengan triliunan sebagai satuan. Tak seorang pun di dimensi itu yang bisa menghindari implikasinya. Kini setelah Hong Dali sampai pada langkah ini, perang dimensi tak terelakkan. Karena itu, ia hanya bisa menerimanya. Untungnya, orang ini selalu riang, jadi dia tidak menganggapnya masalah besar. Lagi pula, aku tidak meminta untuk datang. Kau yang memaksaku datang ke sini. Kalau aku mengacau, kau tidak bisa menyalahkanku. Baiklah, kalian punya waktu 5 menit untuk bersiap. Setelah waktunya habis, kami akan berangkat. Kami tidak akan menunggu siapapun. Leize memberikan perintah terakhir. Kerumunan bintara muda bergegas kembali untuk berkemas dan bersiap. 5 menit kemudian, Leize memimpin Hong Dali, Li Longfei, dan bintara lainnya ke pesawat ruang angkasa astral. Mereka langsung menuju TI Astral. Bab 1226. 11.0. Di dalam pesawat ruang angkasa, Hong Dali berbaring di paha Lin Yanwei, memejamkan mata. Berdasarkan pemahamannya tentang sistem, karena mereka sekarang sedang bersiap-siap untuk memasuki medan perang dimensi dan berpartisipasi dalam perang dimensi, sistem kemungkinan akan meningkatkan dirinya lagi. Benar saja, dia baru berbaring sebentar ketika suara mekanis dingin dari sistem terdengar. Tuan rumah siap memasuki medan perang dimensi. Mohon tunggu hingga sistem diperbarui. Setelah sekitar 20 detik, peningkatan sistem selesai.
Peningkatan sistem selesai. Gelar host saat ini. Astral Prodigal. Astral Level Prodigal. Untuk setiap 100 juta dolar astral yang dihamburkan oleh host, sistem akan secara otomatis menukarnya dengan inti energi ilahi. Inti energi ilahi. Setelah host menjadi Astral Level Prodigal, material ini dapat ditukar dengan berbagai item skill yang kuat. Untuk setiap 100 juta dolar astral yang dihamburkan oleh tuan rumah dapat menukarnya dengan 1 juta yuan di dimensi kenikmatan. Uang di dimensi kenikmatan dapat digunakan secara positif maupun negatif, tanpa penalti. Digunakan secara positif maupun negatif, artinya ia dapat menggunakannya untuk menghasilkan uang atau menghambur-hamburkan uang, tanpa penalti atau efek negatif. Sistem tidak akan peduli. Ini tidak buruk. Ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya dengan tenang. Aku harus menghabiskan 100 juta dolar astral untuk menukar satu inti energi ilahi, benda ini sangat mahal. Peningkatan keterampilan host. Gelar, sahabat terbaik hewan, ditingkatkan, host dapat mengendalikan hewan apapun di dimensi manapun. Ini akan mencegah konflik dengan hewan dari dimensi lain. Gelar, sahabat terbaik alam, ditingkatkan. Afinitas elemental, efek kejutan elemental berlipat ganda. Efek Leki Halo meningkat 50%, dan area efektif akan meningkat 10 kali lipat. Hehe, ini bagus. Mengendalikan hewan akan sangat berguna. Afinitas elemental dan kejutan elemental sangat bagus. Efek Leki Halo juga akan sangat bagus. Ini mungkin peningkatan yang paling praktis, haha. Transformasi Star Knight memasuki tahap ketiga, peningkatan efek, kekuatan tempur tingkat atas 5 juta, setiap transformasi menghabiskan 100 poin atribut. Penjelasan tambahan. Untuk setiap 10 juta dolar astral yang terbuang oleh tuan rumah, sistem secara otomatis menambahkan 1 poin atribut. Poin atribut. Barang habis pakai, dapat diproduksi berulang kali. Transformasi Star Knight juga sangat praktis. Aku harus mengandalkannya untuk pamer dan berpura-pura. Sistem berhenti sejenak, lalu mulai memberikan misi, fase kedua misi epik. Jelajahi rahasia perang dimensi. Hadiah misi. Tidak diketahui. Aduh, apa maksud hadiah? Tidak diketahui. Sistem melanjutkan, fase ketiga dari kemampuan akhir, belum selesai. Baiklah, sepertinya saya perlu bekerja lebih keras untuk mendapatkan 1000 poin prestasi. Setelah semua hadiah dan misi diumumkan, suara sistem menghilang sepenuhnya. Hong Dali memejamkan mata. Ia cukup puas dengan peningkatannya. Sederhananya, atribut setiap kemampuan ditingkatkan, dan misi lanjutan pun diberikan. Lumayan. Saat dia berbaring di sana, Ling Xiaoyi berjalan perlahan dan tersenyum. Tuan muda, ada berita dari Bintang Senglong. Hong Dali melengkungkan punggungnya sambil berbaring di paha Lin Yanwei dan meregangkan tubuhnya. Lin Yanwei tersipu malu. Ia bergumam, kabar apa? Ayo kita dengar. Keluarga Zhu menyerah. 90% aset mereka dialihkan atas nama Anda. Ling Xiaoyi terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, totalnya 4,86 triliun dolar Senglong. Sial. Banyak sekali, 4,86 triliun dolar Senglong. Angka yang luar biasa. Hong Dali membelalakkan matanya. Keluarga Zhu kaya sekali. Ya, Ling Xiaoyi tersenyum dan menjawab. Kepala keluarga Zhu telah mentransfer semua asetnya kepada Anda, Tuan Muda. Selain itu, ada tambahan 500 miliar dari Letnan Jenderal Lei Ze. Selain aset Anda sebelumnya, aset Anda saat ini adalah. Ia menghitung dalam hati dan akhirnya melaporkannya. 5,5 triliun dolar astral. 5,5 triliun dolar astral. Angka yang luar biasa. Hong Dali terisak. Berapa angka 0? 11 angka 0, dengan 2 angka 5 di depan. Ling Xiaoyi menutup mulutnya dan terkikik. Lumayan. Hong Dali gembira. Tapi bagaimanapun juga, dia anak ajaib tingkat astral. Dia harus tetap tenang. Ada yang lain. Tidak untuk saat ini. Sebagai pemimpin 9 Antek, sekretaris pribadi Hong Dali, Ling Xiaoyi telah mengelola urusan Hong Dali dengan baik. Tapi kepala keluarga bilang dia akan mengurusnya dari belakang. Dia memintamu untuk tidak khawatir. Yang dimaksud dari belakang adalah Bintang Senglong. Yang dimaksud Hong Xingyu adalah, keluarga Zhu telah jatuh. Keluarga Bei hanya bisa bersembunyi. Ia tidak perlu khawatir tentang apapun. Bagus. Hong Dali meregangkan badan dengan malas dan tersenyum. Iya, aku sampai di tahap ini tanpa sadar. Kekayaanku sekarang sudah cukup untuk dibandingkan dengan kekayaan suatu negara, kan? Tuan muda selamanya orang terkaya. Lin Yanwei merapikan pakaiannya dengan lembut dan tersenyum. Bukan hanya uang. Kata-kata Suster Yanwei menenangkan, seperti biasa. Hong Dali terkekeh. Lalu, ia melihat proyeksi holografik pemandangan di luar pesawat ruang angkasa. Sepertinya kita hampir sampai. Ya,
Aku penasaran seperti apa lokasi perang dimensi. Benar saja, saat ia berkata demikian, Letnan Jenderal Lei Ze mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ketika melihat Hong Dali, ia berkata, "Dali, sudahkah kamu menerima uangnya? Aku sudah mengalokasikan 500 miliar untukmu. Kamu harus bekerja keras." Aku sudah menerimanya. Jangan khawatir. Hong Dali mengangguk. Ngomong-ngomong, kau tidak khawatir membiarkanku menjadi komandan. Aku masih pemula, aku belum pernah bertindak sebagai komandan dalam pertempuran sebesar ini. Tidak masalah. Lei Ze tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia menarik proyeksi holografik itu dan menekan tombol di atasnya 2 kali. Tak lama kemudian, proyeksi holografik itu berubah menjadi langit berbintang kosmik. Di tengahnya terdapat lubang hitam raksasa. Lubang hitam itu berbeda dari lubang hitam yang biasa terlihat. Lubang hitam itu berbentuk radial dan terus-menerus ada benda-benda yang berterbangan keluar dari dalamnya. Perang dimensi ini sangat kejam, jelas Lei Ze. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan individu, kita tidak akan memiliki keunggulan dibandingkan pasukan dari dimensi lain. Kalian dipanggil ke sini karena ide-ide kalian tampaknya agak sulit ditebak. Jika kita mampu mengurangi korban jiwa, meskipun hanya sedikit, kita akan mencapai tujuan kita. Tujuannya tidak terlalu sulit dicapai, dan Hong Dali mengerti maksudnya. Kau ingin aku mengurangi korban perang kita, kan? Ini bisa dilakukan, seharusnya tidak terlalu banyak masalah. Ya, benar. Suara Lei Ze berubah serius ketika korban perang disebutkan. Setiap prajurit punya keluarga. Mereka mungkin punya istri, anak, dan orang tua. Setiap keluarga prajurit berharap mereka bisa pulang hidup-hidup. Aku juga manusia. Tentu saja, aku tidak ingin keluargaku menunggu kepulanganku siang dan malam hanya untuk disambut guci abu. Kau mengerti maksudku? Aku mengerti. Hong Dali menunjukkan keseriusan yang langka. Aku tahu maksudmu. Yah, sepertinya aku harus benar-benar serius kali ini. Senang kau mengerti. Lei Ze menunjuk ke proyeksi holografik. Semua perwira muda yang duduk agak jauh berkumpul di sekitar mereka dan menunggu penjelasan Lei Ze tentang situasi saat ini. Saat ini, gerbang dimensi sudah terbuka. Area ini telah bertempur selama beberapa dekade. Situasinya seperti tarik tambang. Lei Ze berkata perlahan, tapi selama 2 hari terakhir, entah kenapa, ada makhluk dari dimensi lain dalam jumlah yang luar biasa banyak, mungkin 60 miliar. Orang-orang ini tidak lemah. Beberapa dari mereka langsung menyerang kita, sementara yang lain menyerbu area sekitar dan membangun markas mereka sendiri. Mereka jelas berniat untuk melawan kita dalam pertempuran yang berlarut-larut. Jadi, situasi saat ini sangat sederhana. Gerbang dimensi tidak bisa ditutup, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah mencegah mereka berkeliaran, menduduki planet lain, dan membunuh warga sipil. Ketika mendengar ini, Hong Dali mengerti. Sederhananya, bagian medan perang ini di mana pertempuran akan berlangsung paling sengit adalah di pintu keluar gerbang ini. Mereka harus menyerang dengan sekuat tenaga di sini. Pertempuran akan terasa kurang sengit bagi mereka yang telah melarikan diri ke alam semesta. Mereka yang melarikan diri akan mencari markas yang cocok, membangun garis pertahanan, dan bermain adu ketahanan dengan penduduk asli dimensi ini. Yah, ini mudah. Hong Dali menatap Lei Ze. Kita bunuh apapun yang keluar dan tangkap apapun yang mencoba lari. Bukankah begitu? Sederhana. Lei Ze menatap Hong Dali dengan tajam. Alam semesta ini begitu luas, tahukah kau berapa jarak di sekitar gerbang dimensi tempat musuh bisa muncul? 3 tahun cahaya. Artinya, dengan gerbang dimensi ini sebagai pusatnya, musuh bisa muncul di lokasi manapun dalam radius 3 tahun cahaya dari sini. Membunuh mereka begitu mereka datang. Apa kau benar-benar berpikir itu bisa dilakukan? 3 tahun cahaya. Jarak 1 tahun cahaya adalah 9,5 kuadriliun kilometer, dan 3 tahun cahaya adalah 28,5 kuadriliun kilometer. Dengan wilayah seluas itu, mustahil untuk memblokir semuanya bahkan jika seluruh kekuatan militer dari 100 alam astral dipindahkan ke sini. Oh, agak besar. Jangan khawatir, tunggu aku memikirkannya dulu. Hong Dali langsung mengusap dagunya sambil berpikir. Pada saat ini, para perwira muda mulai berbisik-bisik, apakah ini akan berhasil? Medan perang dimensi ini tidak seperti pertempuran kelompok. Dengan area seluas itu, mustahil untuk mencegah musuh dari dimensi lain berkeliaran. Ya, itulah bagian paling meresahkan dari perang dimensi. Ini bukan pertempuran darat di mana hanya ada satu arah dan satu jalan masuk. Pintu dimensi itu 3 dimensi. Musuh dapat muncul dari titik manapun di sekitarnya dan areanya sangat luas. Tidak ada cara untuk memblokirnya, dan kita pasti harus mengejar mereka untuk melawan mereka. Pintu dimensi sangat besar. Ini sulit. Aku tidak bisa memikirkan apapun yang akan berhasil. Tak heran jika semua orang tidak optimis dengan situasi ini.
Dengan wilayah seluas itu, mustahil untuk menghentikan musuh masuk. Menyeberang ke wilayah mereka pun mustahil. Rasanya seperti menuju kematian. Pintu menuju dimensi ini ada di sini. Artinya, para petarung kuat dari dimensi lain akan berkumpul dan masuk dari sini. Namun, jika mereka masuk melalui pintu ini, tak ada yang tahu di dimensi mana mereka akan berakhir. Begitu mereka terpisah, tak terelakkan mereka akan dibantai. Sepertinya si jenius taktis legendaris itu hanya seperti ini. Li Longfei menatap wajah Hong Dali dan mencibir. Dia sama tak berdayanya seperti yang lain ketika sampai di medan perang dimensi, kan? Bab 1227. Lawan seperti dewa. Dali, kau tidak perlu terlalu khawatir. Ayo kita ambil alih kekuatan militer dulu. Lei Ze tahu ini bukan saatnya untuk cemas. Lagi pula, perang dimensi ini bukan sesuatu yang akan berakhir dalam 1 atau 2 hari. Lebih baik mereka pergi ke tempat itu untuk mengambil alih kekuatan militer dulu. Hong Dali bisa melakukan apapun yang diinginkannya setelah itu. Dengan dia di sini, Hong Dali tidak akan punya kesempatan untuk bermain-main. Oh, baiklah. Hong Dali mengangguk. Kemudian, ia berpikir sejenak dan tiba-tiba berbisik kepada Ling Xiaoyi. Ling Xiaoyi menerima instruksinya dan melanjutkan untuk mengatur. Medan perang dimensi TI Astral terletak di salah satu galaksi medium di Astral ini. Total populasi galaksi ini sekitar 10 triliun. Pintu dimensi berada tepat di tengah galaksi ini. Planet Tuka yang terdekat dengannya mirip dengan bumi. Sebagian besar manusia di planet Tuka telah bermigrasi. Seluruh planet telah berubah menjadi benteng antar bintang yang besar. Pesawat ruang angkasa sering terbang masuk dan keluar, dan ada beberapa pesawat ruang angkasa yang berpatroli di sekitarnya. Tak lama kemudian, Hong Dali dan yang lainnya memasuki atmosfer planet Tuka dan mendarat di area yang penuh dengan benteng baja. Salut! Begitu pesawat ruang angkasa mendarat, beberapa orang yang tampak seperti perwira menghampiri mereka dan memberi hormat. Bawahan TI, Letnan Griffin dari Divisi Komando Astral, memberi salam kepada Letnan Jenderal Lei Ze. Baiklah. Lei Ze mengangguk pelan dan berkata sambil masuk, kita bicara setelah kita masuk. Sekelompok orang memasuki benteng dengan berisik. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah aula yang penuh dengan berbagai peralatan pemantauan. Ini pasti markas komando. Lei Ze mencari kursi dan duduk. Bagaimana situasi di sini? Ia menjelaskan situasi umum kepada Hong Dali dalam perjalanan mereka. Mengenai detailnya, penanggung jawab pasti bisa menjelaskannya dengan lebih baik. Kelihatannya kurang optimis. Letnan Griffin memanggil proyeksi holografik di tengah aula. Gambarnya jauh lebih jelas daripada yang mereka lihat sebelumnya. Proyeksi itu terbagi menjadi 8 area besar. Griffin memperkenalkan. Ada lebih dari 100 miliar prajurit yang datang dari dimensi lain melalui pintu dimensi. Mereka semua sangat kuat. Ini bukan apa-apa. Perang dimensi sebelumnya skalanya hampir sama. Masalahnya, ada karakter yang sangat mengesankan dari tim kultivator. Oh, karakter yang sangat mengesankan. Situasi apa ini? Mendengar itu, Letnan Jenderal Lei Ze langsung mengerutkan kening. Secara umum, faktor penentu dalam perang dimensi adalah jumlah orang. Artinya, kedua belah pihak akan terus mengerahkan pasukan hingga pintu dimensi ditutup. Total waktu yang dibutuhkan sekitar 100 tahun. Para pejuang yang kuat seringkali muncul dari dimensi yang berbeda. Misalnya, Raja Iblis dan Raja Naga Api. Mereka memiliki level yang sama sebagai pemimpin dari tim masing-masing. Jelaslah ini bukan yang dimaksud Griffin. Nama orang ini Tang Zhen. Griffin memanipulasi proyeksi holografik, mengetuknya 2 kali, dan wajah seseorang pun muncul. Seorang pria berusia 30-an. Ia duduk dengan tenang di singgasana naga yang besar dan tampak tenang. Pria itu mengenakan setelan ungu megah yang dilapisi jubah hitam panjang berlapis emas. Ia mengenakan ikat pinggang permata setinggi 3 inci yang berkilauan di pinggangnya. Sosoknya tegas. Bahunya lebar dan pinggangnya ramping. Ia sangat tampan dengan wajah bersudut dan mata sipitnya. Ia tampak berwibawa dan tidak sedikit pun licik. Kulitnya cerah dan bening, bagaikan sepotong batu giok yang berkilau atau wajah bayi berusia 1 bulan. Rambut hitamnya yang berkilau di belah tengah, hidungnya mancung dan lurus, matanya ekspresif dan secerah kilat. Ia memiliki tanda lahir merah berbentuk burung phoenix di dahinya, yang selaras dengan perawakannya, meninggalkan kesan mendalam pada orang lain. Dia tampak seperti iblis jika terlahir kembali. Inilah karakter yang sangat mengesankan yang disebutkan Griffin, Tang Zhen. Namanya Tang Zhen, dikenal sebagai Raja Iblis. Griffin memperkenalkannya kepada Lei Ze. Kita sudah tahu dia sangat kuat. Hampir semua kultivator dari dunia kultivator menerima perintah darinya. Mereka baru saja melawan ras iblis dan mengalahkan mereka. Rasio korban jiwa antara Tang Zhen dan ras iblis adalah pukul 1:15. Apa? Mendengar itu, Letnan Jenderal Lei Ze berdiri kaget.
Dia menatap proyeksi holografik yang menampilkan Raja Iblis Tang Zen dan berkata dengan suara gemetar, rasio kekalahan dalam pertempuran pukul 1.15. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Rasio kekalahan dalam pertempuran pukul 1.15 memang tidak terdengar terlalu berlebihan. Namun, mereka bertempur di alam semesta. Kedua belah pihak sepenuhnya bergantung pada kekuatan masing-masing. Mustahil bagi dimensi kultivasi untuk begitu berbeda dari dimensi iblis. Dengan kata lain, Tang Zen ini berhasil mengalahkan ras iblis hanya dengan taktik. Jelas ini bukan satu-satunya masalah yang rumit. Tuan Iblis Tang Zen ini sangat kuat. Griffin memutar sebuah video. Ini adalah video dirinya dalam pertempuran yang telah kami dapatkan dengan susah payah. Tuan Leize, silakan lihat. Video itu berdurasi sekitar 1 menit, dan berdurasi pendek. Dalam video tersebut, pemimpin ras iblis meraung sambil menyerang Tang Zen. Sosoknya yang tingginya sekitar 1000 meter melesat melintasi alam semesta. Tang Zen tampak seperti serangga kecil yang berdiri di depannya. Tubuhnya memancarkan amarah dan sinar merah darah melesat dari matanya. Cakarnya yang besar mampu merobek alam semesta. Energi mengerikan itu melesat ke arah Tang Zen. Sebelum serangan ini mencapainya, pemimpin ras iblis itu melangkah maju dan menggambar setengah lingkaran dengan cakar kanannya. Kekuatan serangan keduanya lebih cepat daripada yang pertama. Dua bekas cakar merobek ruang gelap dan hitam, menghantam Tang Zen. Ruang angkasa terkoyak oleh serangannya, tidak ada keraguan tentang kekuatan dan tenaganya. Pada saat ini, Tang Zen bergerak. Leize dan yang lainnya hanya bisa melihat gerakannya yang lambat, setiap detail gerakannya, pakaiannya, setiap helai rambutnya, sementara ia menyipitkan mata kilatnya sedikit. Ekspresi Tang Zen sangat santai. Tangan kirinya berada di belakang tubuhnya, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya, membidik ke posisi tengah cakar pemimpin ras iblis, dan menunjuk dengan lembut. Energi dahsyat bergejolak, dan cakar mengerikan yang mampu merobek ruang itu tak mampu bergerak maju selangkah pun. Po! Suara pelan seperti gelembung pecah terdengar di telinga semua orang, dan cakar yang besar dan kuat itu menghilang secara aneh ke alam semesta yang luas. Pemimpin ras iblis itu mundur selangkah, wajahnya pucat dan matanya sayu. Jejak darah mengalir perlahan di sudut mulutnya. Tang Zen tidak bergerak, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Semua orang tidak mempercayai matanya. Itulah pemimpin ras iblis, sosok yang layak menjadi pemimpin seluruh perkemahan. Tang Zen hanya perlu satu jari untuk mengalahkannya. Ia dikalahkan dan terluka tanpa sempat membalas. Ini, bagaimana mungkin? Leize membelalakkan matanya. Ia menatap Tang Zen dalam video, yang tetap tenang berdiri di tengah luasnya alam semesta, dan berkata dengan cemas, bagaimana mungkin ada orang sekuat itu? Sudah sampai level berapa kemampuan Tang Zen ini? Semua orang terdiam. Lupakan rasio kekalahan dalam pertempuran pukul 1.15. Dia telah melihat banyak jenius taktis, misalnya, Marsekal Rommel yang legendaris dari dimensi yang sama. Tapi Tang Zen ini luar biasa kuatnya. Lawan seperti itu sungguh eksistensi yang bagaikan dewa. Bagaimana mereka bisa melawan musuh seperti ini? Dia punya taktik dan kekuatan. Pemimpin ras iblis langsung dikalahkan. Menurut analisis detail kami terhadap video ini, Griffin mendesah dalam-dalam, kekuatan sejati Tang Zen seharusnya berada di puncak astral. Sangat mungkin dia telah mencapai level subdewa. Kekuatan tempur jarinya di video itu sekitar 30 juta. Kekuatan tempurnya mencapai 30 juta hanya dengan satu jari. Bagaimana mungkin seseorang bisa melawan musuh seperti itu? Leize menarik napas dalam-dalam, lalu melihat sekeliling. Ia menyadari semua orang terdiam. Kemampuan Tang Zen yang sebenarnya terlalu kuat. Jika dia hanya seorang jenius taktis, setidaknya mereka bisa mendiskusikan bagaimana melanjutkan ke langkah selanjutnya. Atau jika dia memang kuat, mereka bisa menggunakan beberapa taktik jitu untuk mengurangi kerugian mereka dalam pertempuran. Tapi dia jago dalam keduanya. Dali, kalau tidak bisa, kita harus segera kabur. Tang Muxin sangat gugup. Mustahil melawan lawan sekuat dewa. Ya, ayo kita lakukan itu. Leize merasa tertekan. Ia berkata tanpa daya, lawan kita terlalu kuat. Bahkan, saat melihat video itu, aku sedang mempertimbangkan untuk mundur, untuk meminta semua orang di dekat pintu dimensi mundur. Hampir mustahil mengalahkan lawan seperti itu. Dia terlalu kuat. Kita tidak punya lawan yang sepadan untuk melawannya. Meski tidak enak mengakui kekalahan, Leize tahu mustahil melawan lawan seperti itu. Dia jago taktik dan kekuatan. Inilah lawan legendaris dengan kekuatan ganda. Jika ada yang lebih jago taktik, dia akan langsung menghabisi mereka. Jika ada yang kurang jago taktik, dia akan menghajar mereka sampai mati. Tidak ada cara untuk melawan. Kurasa patut dicoba. Setelah melihat bayangan Tang Zen dan mempertimbangkannya sejenak, Hong Dali memilih untuk tidak kabur. Ia malah menggertakkan giginya.
Meskipun lawan kita kuat, bagaimanapun juga dia manusia. Setidaknya kita bisa memilih untuk berbicara dengannya. Bab 1228. Raja Iblis Tang Zhen. Kau gila, seru Lei Ze keras setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Dali. Dia pria yang punya 30 juta kekuatan tempur di satu jari. Kau mau bernegosiasi dengannya? Apa yang membuatmu merasa pantas? Apa kau percaya dia bisa langsung membunuhmu begitu kau muncul? Aku percaya. Hong Dali terkekeh. Namun, aku tahu satu hal. Seseorang akan selalu memiliki sesuatu yang diinginkannya. Aku sangat penasaran, apa yang diinginkan pria seperti itu. Kalau dia bilang dia di sini hanya untuk membunuh orang, aku tidak akan percaya. Mendengar itu, semua orang menjadi diam. Hong Dali benar. Setiap orang seharusnya punya tujuan dan sesuatu untuk diperjuangkan. Namun, jika tujuannya hanya untuk membunuh orang, itu mustahil. Saat semua orang terdiam, sebuah suara rendah dan elegan tiba-tiba berbicara. Bagus sekali. Tang ini sudah 3 tahun di sini, dan adik kecil ini adalah orang pertama yang menarik perhatianku. Setiap orang seharusnya punya tujuan untuk diperjuangkan. Ini benar. Seseorang akan muncul pada saat ini, mungkinkah? Semua orang menoleh dan melihat ke arah suara itu. Ternyata seorang pria berusia 30-an berjalan perlahan dari arah gerbang. Pria itu mengenakan jubah ungu yang terseret di tanah di belakangnya. Ia tampan dan memiliki tanda lahir Phoenix berwarna merah darah di dahinya. Bukankah ini Tang Zhen yang mereka lihat dalam proyeksi holografik? Kau Tang Zhen. Lei Ze berdiri dengan tergesa-gesa, langsung waspada. Semua orang juga langsung waspada. Namun, Lei Ze melambaikan tangannya, memerintahkan mereka untuk mundur. Jika ini benar-benar Tang Zhen dari proyeksi holografik, tidak akan ada bedanya berapapun jumlah orang yang datang. Tebakanmu benar, aku Tang ini. Tang Zhen membenarkan identitasnya, lalu mengangguk kecil ke arah Lei Ze sebagai salam. Dia hanya berdiri diam di sana, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan. Bahkan Lei Ze, yang cukup beruntung telah melihat Oracle, merasa bahwa dibandingkan dengan Oracle, Tang Zhen tampaknya lebih kuat. Ada urusan di sini. Apa kau berencana membunuh kami? Lei Ze menatap Tang Zhen, napasnya memburu dan telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Meskipun dia sudah berada di level astral, dibandingkan dengan Tang Zhen, dia sama sekali tidak memiliki kepastian untuk menang. Puncak dunia astral, bahkan tingkat subdewa sudah merupakan eksistensi yang tak terbayangkan olehnya. Membunuhmu. Tang Zhen menatap Lei Ze dengan senyum tipis di matanya. Kemampuan apa yang kau miliki sehingga Tang ini layak membunuhmu sendiri? Kata-katanya memang arogan, tetapi tak seorang pun meragukan ketulusan dalam kata-katanya. Memang, meskipun Lei Ze seorang master, dibandingkan dengan Tang Zhen, perbedaannya sangat besar. Lalu apa tujuanmu ke sini? Lei Ze tahu bahwa dia bukan tandingan Tang Zhen dan hanya bisa berpura-pura berani. Tang ini baru datang kali ini sebagai tamu yang lewat. Tang Zhen sedikit ragu, lalu muncul di depan kursi kosong di aula utama sebelum duduk. Kau bahkan tidak menawarkan minuman dan buah-buahan. Ini bukan bentuk keramah tamahan. Dia mengatakannya begitu alamiah, sehingga siapapun yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi akan mengira dia benar-benar di sini sebagai tamu. Penjaga, ambilkan Tuan Tang minuman dan buah-buahan. Saat ini, Lei Ze memutuskan untuk mengesampingkan kehati-hatian. Karena pihak lain telah mendatanginya, entah ia datang dengan damai atau tidak, mereka belum mulai berkelahi dan ia tetap harus bersikap sopan. Tak lama kemudian, beberapa prajurit mengantarkan minuman dan buah-buahan terbaik. Tang Zhen mengambil minuman itu dan menyesapnya. Ia tersenyum dan mengangguk, menunjukkan kepuasannya. Seperti dugaanku, berurusan dengan manusia memang lebih nyaman. Para iblis terlalu kasar dan makanan serta minuman mereka tidak sesuai dengan selera Tang ini. Dia minum dengan elegan, ditambah dengan kemurahan hati dan sikapnya, hal itu tidak mengganggu orang lain sama sekali. Untungnya, kita semua orang beradab. Lei Ze duduk. Ia menatap Tang Zhen dan bertanya perlahan, bisakah kau memberitahuku mengapa kau datang? Kehadiran Tang Zhen di sini aneh, dia harus bertanya. Karena aku sudah bilang Tang ini cuma lewat, ya sudahlah, memang cuma lewat. Tang Zhen tersenyum. Ia tidak marah. Malah, ia menatap Hong Dali dan berkata sambil tersenyum, Tang ini setuju dengan apa yang dikatakan adik kecil tadi. Menurutmu apa tujuan Tang ini? Mau berbagi? Ia telah mengarahkan pertanyaan itu kepada Hong Dali. Semua orang menahan napas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang direncanakannya. Soal tujuan Tuan Tang, aku benar-benar tidak yakin apa itu. Hong Dali tampak tenang. Ia menyeringai dan berkata, coba ku tebak dulu. Di dunia ini, hanya ada beberapa hal yang dikejar seseorang. Yang pertama adalah kekayaan. Kurasa Tuan Tang tidak kekurangan apapun di sana. Sekalipun kau memang kekurangan kekayaan, kau tidak akan mencarinya di sini. Lagi pula,
kau tidak akan bisa membawanya pulang untuk dibelanjakan, kan? Haha, menarik sekali. Tang Zhen tertawa dan berkata, "Yah, bagi Tang ini, kekayaan hanyalah awan yang berlalu begitu saja." Itu pilihan. Lalu, bagaimana dengan kekuasaan? Hong Dali menggelengkan kepalanya lagi. Tuan Tang sudah berada di puncak dunia kultivasi, setidaknya di puncak semua kultivator yang datang ke sini. Kurasa kau juga tidak peduli dengan kekuasaan. Lagi pula, kau sudah di sini. Siapa yang bisa mendikte apa yang kau lakukan? Benar, kan? Ya. Tang Zhen terus mengangguk. Adik kecil ini benar. Kekuasaan tidak ada artinya bagi Tang ini. Ketiga, cantik. Hong Dali menatap Tang Zhen dan mengendus dengan keras. Tuan Tang kaya, berkuasa, dan tampan. Bahkan aku merasa iri saat melihatmu. Kurasa kalau Tuan Tang tertarik, pasti akan ada wanita cantik yang mengantre sampai ke pintu dimensi. Jadi, kurasa Tuan Tang juga tidak ke sini untuk wanita cantik. Hahaha, pendapat adik kecil itu lucu. Tang Zhen tertawa dan berkata, sebenarnya, kecantikan luar mungkin menyembunyikan keburukan hati. Bagi Tang ini, tidak ada bedanya antara wanita cantik dan wanita jelek. Karena bukan salah satu dari ketiganya, maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Hong Dali akhirnya menatap Tang Zhen dengan yakin. Ia terkekeh dan berkata, jalan. Hanya ada satu hal yang Tuan Tang tekuni. Yaitu jalan bela diri. Meskipun aku tidak bisa menebak seberapa hebat Tuan Tang, aku yakin itu pasti yang terbaik. Adik kecil ini benar-benar brilian. Tang Zhen sangat puas dengan jawaban Hong Dali. Ya, Tang ini sedang menekuni jalan. Sayangnya, Tang ini belum pernah bertemu musuh yang mengharuskan aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Adik kecil, bisakah kau menjawab beberapa pertanyaan dari Tang ini? Kalau orang lain, dia pasti akan menjawab pertanyaan Tang Zhen. Ya, silakan. Hong Dali jelas berbeda. Dia bertanya dengan mata terbelalak, bagaimana kalau aku tidak menjawab? Tidak apa-apa kalau tidak menjawab. Tang Zhen tidak marah. Senyum di wajahnya tetap lembut dan ia berkata, Tang ini tidak suka mempersulit orang lain. Kalau adikku tidak mau menjawab, ya sudahlah. Percakapan mereka membingungkan orang-orang di sekitar. Semua orang ingin tahu pertanyaan apa yang ingin ia ajukan, tetapi Hong Dali hanya menatap Tang Zhen sambil tersenyum dan tidak bertanya lebih jauh. Tang Zhen pun terdiam beberapa saat. Ia mengambil minumannya dan menyesapnya lagi dengan elegan. Harus diakui, Tang Zhen tanpa celah. Ia tetap tenang dan kalem. Bahkan orang yang paling teliti pun tak dapat menemukan kesalahannya. Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Tak seorang pun di pihak Hong Dali berani bicara. Tang Zhen hanya menyesap minumannya dalam diam, niatnya tak terbaca. Untungnya, mereka tidak berdiam diri lama. Tang Zhen segera meletakkan gelasnya dan menutup matanya. Setelah sekitar 5 detik, Tang Zhen berseru kaget. Kalau tidak salah, identitas adik kecil ini agak aneh. Meskipun kau sama sekali tidak memiliki fluktuasi energi di dalam dirimu, Tang ini bisa merasakan bahwa jika adik kecil ini putus asa, ia mampu meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Aneh? Haha, sungguh aneh. Ia seolah telah menjawab pertanyaannya sendiri. Tiba-tiba, Tang Zhen muncul di samping Hong Dali. Ia mengulurkan 2 jari dan mencubit pergelangan tangan Hong Dali. Gerakannya tampak lambat, tetapi semua orang yang menonton tahu bahwa itu sebenarnya karena gerakannya telah melampaui kecepatan penglihatan mata manusia. Apa yang tampak lambat sebenarnya sangat cepat, melampaui batas refleks seseorang. Yah, secara fisik tidak ada yang istimewa, tapi, Tang Zhen awalnya agak kecewa, lalu tiba-tiba terkejut. Ia melepaskan pergelangan tangan Hong Dali. Dalam sekejap, ia kembali ke posisi semula. Seluruh proses itu butuh waktu untuk diceritakan, tetapi sebenarnya terjadi dalam sepersekian detik. Kecuali beberapa detik yang dibutuhkannya untuk berbicara, semuanya terjadi dalam sekejap. Setelah kembali ke tempat duduknya, Tang Zhen tersenyum dan berkata, pantas saja Tang ini merasa akan mendapatkan sesuatu di sini hari ini. Jadi, inilah akhirnya. Perkataannya samar dan tak seorang pun di ruangan itu mengerti maksudnya. Pada saat ini, Tang Zhen berdiri dan tersenyum pada Hong Dali. Sepertinya Tang ini telah mendapatkan banyak hal hari ini. Adik laki-laki yang aneh, dan gadis yang aneh. Di sini, ia menatap Gu Feifei lagi dan tersenyum. Kombinasi yang menarik, dan mungkin saja bisa menciptakan keajaiban. Baiklah, kalau begitu, Tang ini ingin melihat apakah kombinasi kalian berdua akan memberikan kejutan bagi Tang ini. Sampai di sini, ia tiba-tiba menjadi samar. Saat semua orang bereaksi, ia sudah menghilang, hanya menyisakan satu kalimat yang terngiang di telinga mereka. Kerja keras, adik kecil. Kau masih terlalu lemah sekarang. Hanya sedikit lebih kuat daripada orang-orang pilihan surga yang menggelikan itu. Ini tidak cukup, jauh dari cukup. Bab 1229. Kuasai dunia,
cinta sedalam lautan. Tang Zhen benar-benar menghilang setelah meninggalkan pernyataan yang membingungkan, meninggalkan Hong Dali dan yang lainnya tercengang, tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi tersebut. Tang Zhen ini memang sangat kuat, luar biasa kuatnya. Bahkan Letnan Jenderal Lei Ze yang terkuat di antara mereka yang hadir pun tidak yakin bisa mengalahkannya. Jelas Tang Zhen tidak datang untuk membunuh siapapun. Perasaan yang ia berikan adalah ia hanya datang untuk melihat-lihat. Dengan mempertimbangkan posisi kedua pihak, apakah itu mungkin? Dali, kenapa Tang Zhen ini datang? Tang Muxin masih bingung. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, jelas dia bukan teman. Tapi dia tidak merasa seperti musuh. Yang terpenting, aku tidak merasa dimusuhi dan tidak merasa terganggu olehnya. Aneh. Raja Iblis Tang Zhen, yang terkuat dari dimensi kultivasi, lawan yang setara dengan dewa. Siapa sangka dia bisa seperti itu? Semuanya menunjukkan bahwa ini adalah orang yang sangat istimewa. Tang Zhen ini. Hong Dali tertawa dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya aku dalam masalah. Orang tua ini mungkin menganggapku sebagai lawannya. Tentu saja, itu akan terjadi di masa depan. Tidak mungkin, Dali. Benarkah? Tang Muxin sedikit takut. Tapi kita tidak akan bisa mengalahkannya. Omong kosong. Siapa yang bisa mengalahkan orang seperti itu? Dia bahkan bisa tahu kalau Hong Dali dan Gu Feifei berbeda dari yang lain. Dari tindakannya yang aneh, tidak mengherankan kalau dia tahu tentang sistem Hong Dali. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah dia mungkin belum tahu asal-usul sistemnya. Dari pernyataan yang ditinggalkan Tang Zhen, Hong Dali yakin Tang Zhen akan memberinya waktu. Ia akan menunggunya maju agar ia bisa menjadi lawan yang sepadan. Sikap murah hati yang mengerikan. Demi mencari lawan yang sepadan, ia rela secara aktif mencarinya. Dali, maksudmu Tang Zhen hanya menginginkan lawan yang sepadan. Lei Ze memang berpengalaman. Ia cepat tanggap. Meskipun berkata begitu, apakah Hong Dali benar-benar lawan yang sepadan? Bisakah ia berhasil? Tang Zhen adalah seseorang yang memiliki 30 juta kekuatan tempur dalam satu jari. Seberapa tinggi level Hong Dali sekarang? Bahkan para perwira muda yang sebelumnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras pun tak dapat mempercayainya. Mereka berbisik satu sama lain, ini tidak mungkin, kan? Melatih Hong Dali ini untuk menjadi lawan yang sepadan. Apakah Hong Dali ini benar-benar sekuat itu, siapa yang tahu? Tapi Tang Zhen ini benar-benar karakter yang seperti dewa. Tahukah kau, ketika dia duduk di sana minum, aku bahkan tidak dapat mendeteksi lokasi persisnya. Tentu saja. Dia tampaknya berada di antara ilusi dan kenyataan. Aku yakin jika kita menyerangnya, kita hanya akan dapat mengenai ilusinya. Di sisi lain, dia mungkin akan dapat membunuh kita hanya dengan menggerakkan jarinya. Lawan seperti itu mengerikan. Li Longfei, yang berada di antara kerumunan, akhirnya bisa bernapas. Ketika Tang Zhen duduk diam di sana, jantungnya berdebar kencang. Tekanannya seperti naga raksasa yang berdiri di depan tikus. Kekayaan, kekuasaan, kecantikan, status. Semua itu tidak berarti bagi Tang Zhen, kata Hong Dali dengan yakin. Singkatnya, dia seorang fanatik bela diri, atau lebih tepatnya, seorang pejuang yang tak terkalahkan. Dia hanya mengejar satu hal, mencapai kekuatan yang lebih besar. Mungkin dia ingin mencapai kekuatan seorang master dimensi, atau bahkan lebih kuat. Dia sebenarnya cukup menyedihkan. Pasti sangat kesepian berada di puncak karir, dia bahkan tidak bisa menemukan seseorang yang bisa mengalahkannya. Sungguh tragis. Ketika Hong Dali selesai berbicara, semua orang menarik napas dingin. Tidak menemukan seseorang untuk mengalahkannya. Kondisi seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk mencapainya? Apakah benar-benar ada orang seperti itu di dunia ini? Baiklah, semuanya. Tidak perlu terlalu khawatir. Hong Dali menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Kemudian, ia berkata dengan yakin, Tang Zhen tidak berniat untuk berhadapan langsung dengan kita sekarang. Tapi kerugian kecil tidak bisa dihindari. Tugasku sekarang adalah meminimalkan kerugian sebanyak mungkin. Semuanya, bersiap-siap dan perhatikan pergerakan para kultivator. Ini pertama kalinya Hong Dali ingin bertarung dengan benar. Karena kali ini, lawannya adalah Tang Zhen, petarung terkuat dari dimensi kultivasi, Raja Iblis Tang Zhen. Di alam semesta yang luas, sesosok yang kesepian berjalan perlahan di langit berbintang. Ia mungkin ada di sini sesaat, lalu di planet Tandus di saat berikutnya. Dalam sekejap mata, ia bisa saja pergi ke tepi sistem bintang, mengamati hamparan es yang luas di bawah cahaya redup dalam kegelapan. Raja Iblis Tang Zhen. Ia berjalan tanpa tujuan di alam semesta dengan cara ini dan dapat melintasi beberapa tahun cahaya dalam sekejap. Kuat, kesepian, dan tak berhasil mencari kekalahan. Inilah kesan mendalam yang ditinggalkannya kepada orang lain. Saat ini, Tang Zhen menatap bintang di langit berbintang yang tak kunjung jatuh, raut wajahnya muram, seraya bergumam,
sinar matahari membias dari danau kuda putih. Ziling, satu, seindah brokat saat burung mitologi itu terbang tinggi. Ziling Ziling. Sudah 3000 tahun sejak pertemuan pertama kita. 3000 tahun, waktu berlalu bagai jentikan jari. Ekspresi Tang Zen perlahan melembut saat ia bergumam. Sebuah gambaran muncul di benaknya. 3000 tahun yang lalu, di dunia tempat asalnya. Burung-burung beterbangan di atas langit biru tua, rerumputan hijau bagai karpet, gunung-gunung menjulang tinggi. Di puncak bukit kecil, siluet ramping nan halus terbalut setelan sutra seputih salju. Rambutnya berkibar bebas tertiup angin. Namanya Ziling, satu-satunya wanita yang pernah dicintai Tang Zen. Tang Zen, aku khawatir aku harus meninggalkanmu, kata Ye Ziling lembut tanpa menoleh. Mungkin hanya sesaat atau seumur hidup. Jangan merindukanku, oke. Tubuh Tang Zen yang gagah berdiri di sampingnya. Ia tidak menanyakan alasan atau hasil apapun, dan hanya menjawab satu kata. Oke. Lalu, diam. Setelah beberapa saat, Tang Zen tiba-tiba bertanya, jika kamu tidak kembali, Tang ini akan membunuh semua orang dan mengubur mereka bersamamu. Tidak. Mendengar itu, tubuh Ye Ziling yang ramping bergetar. Air mata mengalir di matanya yang indah saat ia berkata, ini takdirku. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Jangan libatkan orang lain, oke. Oke. Tang Zen mengangguk. Kalau kau bilang begitu, aku tidak akan membunuh siapapun. Tapi, Ziling, apa takdir memang mustahil diubah? Aku tidak percaya. Kita hanya perlu memikirkan cara agar semuanya berjalan lancar. Mungkin takdir orang lain bisa diubah. Tapi bukan takdirku. Ye Ziling bersandar lembut di pelukan Tang Zen. Ekspresinya tak berdaya dan sedikit sedih. Aku tidak takut mati. Yang kutakutkan adalah setelah aku mati, kau akan sendirian seumur hidup. Berjanjilah padaku, Tang Zen, jika aku tidak kembali, carilah wanita lain yang pantas mendapatkan cintamu dan perlakukan dia sebaik kau memperlakukanku, oke? Takdir, haha. Takdir. Tang Zen mendongak dan menatap matahari terbenam yang terus berubah. Ia mendesah. Apa yang mengendalikan takdir kita? Tuhan. Atau iblis? Aku juga tidak tahu. Ye Ziling menggelengkan kepala dan mendesah. Aku hanya tahu aku tidak bisa lari dari takdirku. Tang Zen menatap mata Ye Ziling yang dalam dan indah dengan intens dan berkata dengan lembut, Ziling, jika kau benar-benar tidak bisa kembali, aku akan mencari apa yang disebut jalan menuju surga. Oke. Karena kau sudah bilang begitu, apalagi yang bisa aku katakan? Ye Ziling tertawa getir dan berkata, kata-kata Raja Iblis biasanya serius. Kalau kau bilang akan mencarinya, kau pasti akan pergi. Tapi, Tang Zen, jangan terlalu memaksakan diri. Aku hanya ingin kau hidup dengan baik. Baiklah, aku janji. Tang Zen menatap langit dan mendesah dalam-dalam. Aku tahu hubungan kita akan seperti ini sejak pertama kali bertemu 10 tahun yang lalu. Detak jantungmu berdebar kencang. Katakan semua yang ingin kau katakan. Aku khawatir waktu hampir habis. Aku memang tidak bisa bersembunyi darimu. Ye Ziling memejamkan matanya perlahan dan bergumam. Tang Zen, bisakah kau berjanji padaku satu hal terakhir? Beritahu aku. Tang Zen mengangguk. Ye Ziling akhirnya berbalik dan mencium pipi Tang Zen dengan lembut. Tinggalkan dunia tinju selama 600 tahun. Biarkan ia punya kesempatan untuk bernapas. Denganmu di sini, akan sulit bagi yang lain untuk punya kesempatan berkembang. Raja Iblis Tang Zen telah berada di dunia tinju selama 300 tahun tanpa satu pun lawan yang layak. Ia telah menghabisi semua master, baik di jalan lurus maupun jalan jahat. Berkat Ye Ziling, dunia tinju memiliki kesempatan untuk beristirahat. Meskipun Tang Zen memiliki kekuatan untuk menghentikan anak-anak menangis di malam hari, Ye Ziling tahu bahwa Tang Zen pasti akan mampu memenuhi kata-kata ini. Kuasai dunia, cintai sedalam samudra. Ziling. Memikirkan hal ini, tatapan Tang Zen berubah tajam saat ia bergumam, Suraba, Tang ini akan menunggu untuk melihat siapa orang yang menciptakan Suraba ini. Pada saat ini, seorang pria berjubah biru panjang muncul di sampingnya. Tang Zen bertanya dengan tenang, sepertinya pertempuran melawan ras iblis tidak berjalan mulus. Pemuda itu tertegun. Ia tidak yakin apakah Tang Zen sedang membuat pernyataan atau bertanya. Tang Zen berkata, kau agak ragu-ragu saat datang. Suasana hatimu jelas terpengaruh. Kalau bukan karena pertempuran ini, kau tidak akan muncul seperti ini. Pemuda itu berkata dengan hormat, alasan mengapa saya begitu sedih adalah karena saya takut telah mengganggu Anda. Tang Zen tersenyum. Aku melihat kegigihanmu ketika aku memutuskan untuk menerimamu sebagai muridku. Jika menggangguku saja membuatmu ragu, bagaimana mungkin aku bisa menerimamu? Menurutku, hasil yang kau dapatkan dari pertempuran itu pasti tidak memuaskan, jadi kau bersikap seperti ini. Bab 1230. Perjanjian Gencatan Senjata.
Tentu saja, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuan. Melihat Tang Zhen telah memahami semuanya, pemuda itu akhirnya tersenyum. Tuan, saya membuat kesalahan kecil dalam pertempuran yang saya pimpin sebelumnya. Hasilnya adalah rasio korban yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, sekitar 1:9. Rasio korban 1:9 saja sudah cukup mengesankan. Namun, dilihat dari sikap pemuda itu, ia tampaknya tidak terlalu puas dengan rekor tersebut. Masih bisa diterima. Hati-hati di masa depan. Tang Zhen tidak memuji rekor ini atau menunjukkan ketidakpuasan apapun. Ia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, aku mengunjungi kantor pusat regional dimensi ini dan bertemu dengan seorang pemuda yang sangat menarik. Silly, kurasa kau bisa berlatih dengannya. Fakta bahwa Tang Zhen meminta muridnya untuk melawan Hong Dali menunjukkan bahwa ia memiliki pendapat yang sangat tinggi terhadap Hong Dali. Karena guru berkata pemuda ini sangat kuat, dia pasti sangat kuat. Kalau begitu, guru, selanjutnya. Murid Tang Zhen, yang bernama Jiang Sili, berkata dengan hormat, apakah aku bersiap untuk menyerang manusia dari dimensi ini? Oke. Tang Zhen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, aku akan mengunjungi ras iblis. Aku ragu mereka akan keberatan. Kalau begitu, terima kasih, guru. Saya akan kembali untuk bersiap-siap. Jiang Sili membungkuk hormat kepada Tang Zhen, lalu perlahan menghilang dari alam semesta. Semoga adik kecil yang menarik ini bisa mengejutkanku, hehe. Setelah memikirkannya, Tang Zhen langsung menghilang dari jagat raya berbintang. 2 tahun cahaya jauhnya dari pintu dimensi astral Tei, di sebuah planet kecil tak berpenghuni. Diameter planet ini sekitar 50.000 kilometer. Planet ini sebelumnya tidak berpenghuni, tetapi segera setelah pintu dimensi dibuka, planet ini dihuni oleh ras iblis. Planet ini menjadi markas sementara bagi para iblis dan sekutu mereka, para robot. Saat itu, 2 robot sentinel sedang berjaga di gerbang markas komando iblis. Meskipun berjaga, mereka juga diam-diam mengobrol dengan sistem komunikasi unik para robot. Kecil kemungkinan kita bisa kembali hidup-hidup setelah datang ke sini. Salah satu robot penjaga berkata, ada seorang kultivator bernama Raja Iblis Tang Zhen. Dia benar-benar terlalu kuat. Pemimpin klan iblis, Raja Iblis Halidor, dikalahkan di gelombang serangan pertama. Mengerikan sekali. Robot penjaga lainnya setuju dan berkata, ya, Raja Iblis Tang Zhen menangkis jurus spesial Raja Iblis hanya dengan 1 jari. Aku tak bisa membayangkan seberapa kuat dia sebenarnya. Aku penasaran bagaimana dia bisa mencapai level seperti itu. Mengerikan sekali. Di sini, keduanya mendesah. Melewati pintu dimensi saja sudah merupakan kejadian tragis. Mereka bisa dianggap sebagai pasukan ekspedisi dan kemungkinan untuk kembali hampir nol. Namun, tidak ada pilihan lain. Pintu keluar ke dimensi ini ada di sini dan mereka tahu persis posisinya. Di sisi lain, tempat mereka masuk, semuanya acak. Di dimensi mereka, semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka di alam semesta, dan sebuah kekuatan dahsyat menyedot mereka semua. Anehnya, ketika pintu dimensi terbuka, hanya petarung dengan keahlian tertentu yang tersedot masuk. Orang biasa sama sekali tidak menyadari situasi ini dan tidak bisa melewatinya. Lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir. Robot penjaga pertama mendesah tak berdaya. Kita hanya kurang beruntung. Karena kita sudah berada di dimensi ini, kita hanya bisa bertarung semampu kita. Sebenarnya, bertarung bukanlah masalah, kita sangat sial bertemu dengan Raja Iblis Tang Zhen. Kita terus kalah dan sepertinya tidak ada peluang untuk menang. Ya, kurasa kita hanya menunggu kematian sekarang. Robot penjaga yang terakhir juga sangat tertekan. Lagi pula, siapapun yang bertemu dengan lawan yang bagaikan dewa akan merasa putus asa. Saat keduanya berbincang, sesosok perlahan muncul di hadapan mereka. Sosok itu berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, tetapi kedua robot penjaga itu bersikap seolah-olah mereka telah melihat raja mereka sendiri. Mereka berlutut tanpa sadar, gemetar. Itu Raja Iblis. Bangun. Tang Zhen mengangguk pelan. Ia tidak menunjukkan gerakan apapun, tetapi kedua penjaga klan robot itu merasakan gelombang kekuatan lembut yang mendorong mereka berdiri. Ketika seseorang memiliki kekuatan tertentu, sangat sulit untuk mengendalikannya secara halus. Hampir mustahil meminta seseorang yang dapat menghancurkan dunia dengan mudah untuk mengukir kulit telur. Namun, Tang Zhen berhasil melakukannya, dan dengan mudah. Tak lama kemudian, Tang Zhen memasuki pintu markas komando iblis. Bahkan para penjaga pun tidak tahu bagaimana ia bisa masuk. Pintu itu tampak terbuka, tetapi di saat yang sama, tampaknya tidak terbuka. Namun, Tang Zhen masuk begitu alami, sehingga semuanya terasa kontradiktif. Namun, karena Tang Zhen adalah Raja Iblis, semuanya tampak sepenuhnya masuk akal. Di aula markas komando iblis,
Raja Iblis Khalidor telah terluka oleh jurus pertama Tang Zen dan kini sedang memulihkan diri. Tubuhnya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Mungkin itu adalah keahlian rahasia unik ras iblis yang memungkinkannya mengendalikan ukuran tubuhnya. Ada seorang prajurit robot di samping Raja Iblis dan mereka sedang mendiskusikan jurus selanjutnya. Tuan Khalidor, Tang Zen sangat kuat. Saya khawatir kita tidak akan punya banyak peluang menang jika melawannya. Meskipun prajurit robot itu tanpa ekspresi, ada nada putus asa yang kentara dalam suaranya. Ya, Raja Iblis juga putus asa. Ia telah bertempur dalam puluhan ribu pertempuran sejak awal dan belum pernah bertemu lawan seperti itu. Ia merasa tidak memiliki keberanian untuk melawannya lagi. Ia mengusap dadanya dengan tangan dan mendesah. Tang Zen sungguh kuat. 3 tahun telah berlalu sejak pertempuran terakhir dan lukaku belum sepenuhnya pulih. Anak-anakku di garis depan juga menderita kerugian besar melawan pasukannya yang dipimpin oleh kultivator di bawah komandonya, desah. Mereka tidak bisa berhadapan langsung dengannya, dan kemampuan taktis mereka juga kurang baik. Pantas saja Raja Iblis menolak menyerang dan hanya bertahan. Untungnya, belum ada kabar tentang Tang Zen yang menyerang baru-baru ini. Kalau tidak, ras iblis mungkin akan hancur total. Saat mereka berbicara, sebuah suara magnetik rendah tiba-tiba terdengar. Saudara Raja Iblis, apa kabar? Mendengar suara ini, Raja Iblis yang sedang berbaring di tempat tidur terlonjak dan membelalakkan matanya tak percaya. Tang Zen, kenapa kau di sini? Tak lama kemudian, ia melihat sosok yang sepertinya berasal dari mimpi buruk. Ternyata itu adalah Raja Iblis Tang Zen. Aku sedang tidak ada kegiatan, jadi aku datang untuk melihat-lihat. Apa kalian tidak menyambutku? Tang Zen tidak bersikap sopan kepada mereka. Ia mencari tempat duduk, lalu berkata, Saudara Raja Iblis meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi Tang ini selama pertempuran terakhir. Sepertinya luka Raja Iblis telah pulih dengan sangat baik. Sungguh melegakan. Ia berbicara dengan santai, dan baik Raja Iblis maupun prajurit klan robot tidak mengerti maksudnya. Raja Iblis bergumam, kuakui aku tidak sekuat dirimu, tapi jika kau di sini untuk mempermalukanku, kusarankan kau menyerah saja. Bagaimanapun, aku pemimpin bangsaku. Kau boleh membunuhku, tapi jangan mempermalukanku. Saudara Raja Iblis terlalu serius. Tang Zen tersenyum. Tang ini di sini untuk menandatangani perjanjian dengan Saudara Raja Iblis. Seharusnya aku masih cukup dihormati oleh Saudara Raja Iblis untuk menyetujui permintaanku. Siapa yang berani menentang Raja Iblis? Tang Zen tidak bergerak sedikit pun untuk menyerang mereka, dan Raja Iblis pun merasa tenang. Ia bertanya, ceritakan padaku. Aku sangat penasaran perjanjian apa yang ingin kau tanda tangani. Jika kau ingin ras iblis menjadi budakmu, kurasa itu mustahil. Meskipun Raja Iblis berbicara dengan percaya diri, sebenarnya ia bingung. Lagi pula, Raja Iblis Tang Zen sering bertindak tak terduga dan ia tidak tahu persis apa yang diinginkan Tang Zen. Prajurit robot itu juga sangat gugup. Baik ras iblis maupun ras robot adalah sekutu. Jika klan iblis tumbang, para robot juga akan mendapat masalah. Sebenarnya, permintaan Tuan Tang ini sangat sederhana. Kalimat Tang Zen yang tak terduga selanjutnya terngiang di telinga mereka bagai lagu yang indah. Tuan Tang ini ingin meminta Saudara Raja Iblis untuk memanggil kembali pasukanmu. Bagaimana kalau kita berdamai selama 3 tahun? Gencatan senjata 3 tahun. Tak ada yang lebih baik dari itu. Raja Iblis sangat gembira, tetapi benih kecurigaan pun tumbuh. Tuan Raja Iblis, aku tidak terlalu curiga, tetapi apakah ada alasan khusus mengapa kau tiba-tiba menyatakan gencatan senjata? Dia telah mengabaikan kehati-hatian. Meskipun ia takut pada Tang Zen, ia sedikit memahami karakter Tang Zen. Meskipun Raja Iblis itu luar biasa kuat, ia sangat elegan. Sekalipun ia musuhmu, secara umum, mustahil untuk membencinya. Jadi, selama kau tidak sedang bertarung, tidak ada masalah untuk berbicara dengannya. Tentu saja, jika pertempuran dimulai, hasilnya sederhana. Kau akan mati dan Tang Zen akan hidup. Tang ini bosan hari ini dan mengunjungi markas manusia di dimensi ini. Aku bertemu dengan seorang pemuda yang sangat menarik. Tang Zen tersenyum dan berkata, Tang ini bermaksud agar murid Sili melawannya. Mari kita lihat kemampuan pemuda ini. Karena mereka berdua akan bertarung, aku tidak ingin ada yang mengganggu. Saudara Raja Iblis seharusnya mengerti apa maksud Tang ini. Begitu. Karena Tang Zen mengatakannya seperti ini, Raja Iblis tidak akan menolaknya. Tuan Raja Iblis selalu dapat dipercaya. Karena kau berkata begitu, itu pasti benar. Oke. Aku janji. Aku tidak akan menyerangmu dalam 3 tahun ke depan. Kalau begitu, terima kasih, Saudara Raja Iblis. Tang Zen berdiri, mengangguk sedikit ke arah Raja Iblis, lalu menghilang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu,
Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.